Kemudian pembicara kita pada hari ini ada Kak Ahmad Safari dan Kak Mumtaz Soraya. Lalu ada foto bersama. Setelah foto bersama kita ada tanya jawab, diskusi, dan kemudian ditutup dengan close statement dari prakata dan pembicara dan doa penutup. Kita akan masuk ke sesi acara berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya persilahkan tim Zoom untuk memutar lagunya. Mohon sabar sebentar, ada sedikit salah teknis. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini mengingatkan kita bahwa kita satu bangsa. Begitu luar biasa lagu Satu Nusa Satu Bangsa mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia kita tercinta. Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini juga mendefinisikan dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Jadi walaupun kita Indonesia terdiri dari suku, agama, budaya, dan ras yang berbagai macam, kita tetap satu kepribadian yaitu bangsa Indonesia. Nah, mengingat hari ini tanggal 27 Oktober, jadi besok tepatnya 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Luar biasa ya, bulan Oktober ini bulannya pemuda nih ya. Nah, di mana Sumpah Pemuda itu juga mengingatkan kita bahwa dulu anak-anak muda, pahlawan-pahlawan kita pada saat itu, mereka menyingkirkan sifat kedaerahannya untuk bergabung bersatu, melebur, tentunya berjuang melawan penjajah, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang baik dan benar. Nah, saya percaya bahwa kita semua di sini yang hadir pada hari ini, kita adalah pemuda-pemuda penerus semangat Sumpah Pemuda, sehingga apa? Bangsa Indonesia kita akan tetap satu, tetap akan utuh, dan kita tidak akan terpecah belah. Oke, untuk acara rangkaian berikutnya kita akan masuk dalam doa bersama. Dan doa ini saya minta tolong Pendeta Oscar untuk membuka dengan doa secara agama Kristen. Saya persilakan Pendeta Oscar. Ya. Oke. Kita berdoa. Saat ini kita ada di
Sentani ya, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk acara di sore hari ini yang dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Kasih. Kami merasa bersuka cita karena Bapak ada bersama dengan kami. Biarlah semua acara malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami kembali dengan membawa berkat. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Oscar. Semoga sehat selalu di Sentani. Semangat pelayanannya. Dan berikutnya kita akan masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu yang akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Sony. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu di mana Kak Sony ini adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Tabernacle. Dan saat ini beliau pelayanan sebagai full-timer di gereja Pantekosta Tabernacle dan juga merupakan tim pelayanan Yayasan Pondok Kasih, terutama di Rumah Manula. Dan salah satu hal yang luar biasa dari Kak Sony ini adalah salah satu pelompat batu Nias. Luar biasa ya, jadi pemuda asal Nias, suku Nias. Oke, putra Nias. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Sony. Baik, terima kasih Kak Seli. Apakah suara saya dengan jelas? Terdengar, Kak Sony? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam merdeka. Merdeka. Waduh, saya ingin lihat wajah-wajah orang yang merdeka ini. Mungkin bagi teman-teman yang tidak sibuk bisa mengaktifkan kameranya, supaya saya bisa melihat senyum-senyum yang memancarkan kemerdekaan ya. Oke, baik. Kita bersyukur karena sore hari ini kita dalam acara On the Road to Festival Pemuda 2022 part 4. Ya, saya senang sekali karena dalam acara ini saya tentunya bisa melihat teman-teman melalui Zoom ini dari berbagai daerah, dari berbagai suku, bahasa, dan agama tentunya. Kita semua ini disatukan dalam suatu tempat, ya, bangsa kita Indonesia yang sungguh luar biasa, beraneka ragam tetapi satu. Dan saya yakin di sini pemuda-pemuda dan orang-orang yang berjiwa muda terpanggil untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Ya, pemuda itu identik dengan orang yang pantang menyerah, semangat yang berkobar-kobar, memiliki inovasi dan aktif. Tentunya tidak hanya aktif di media sosial ya, tetapi juga aktif di lingkungan sosial. Saya yakin melalui kegiatan ini dan acara ini kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa melalui sharing dari pembicara kita nantinya untuk masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Dan saya perlu memberitahukan kepada kita semua bahwa tema besar kita untuk Festival Pemuda ini adalah penguatan potensi pemuda dalam merajut kebinekaan untuk perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena perdamaian itu dibentuk melalui persatuan dan menciptakan kesejahteraan. Itu yang sungguh luar biasa melalui tema besar kita, dan kita akan mendengarkan sharing tentunya dari alumni Festival Pemuda, dan saya juga akan menyapa alumni kita dan juga pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Kak Ahmad Safari. Halo Kak Ahmad. Halo Kak Sony, selamat sore dan teman-teman semua juga. Apa kabar Kak Ahmad? Alhamdulillah baik. Oke, dan pembicara kita kedua saya akan menyapa Kak Muntas Suraya. Halo Kak. Halo. Sore Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Tuhan, baik. Nanti kita akan menggunakan sharing dari pembicara kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan prakata dari Mama Hana. Beliau adalah founder dari Yayasan Pondok Kasih,
Beliau juga meraih gelar Bachelor of Arts in English di Widya Mandala University, Surabaya, dan Doctor of Ministry dari International Institute of Church Management USA. Kepada Mama Hana, kami persilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Bhagaswaras, dan salam Pancasila, dan salam kebangsaan merdeka. Mama sangat merdeka. Mama sangat bangga dan bersyukur sekali bahwa pada sore hari ini sudah berkumpul pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara di tempat ini. Pemuda-pemuda yang hebat, yang nantinya akan dipakai untuk menjadi agen-agen perubahan di bangsa ini. Percayalah, kalian ini adalah penerus dari bangsa ini. Dan besok kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Biarlah Sumpah Pemuda ini tetap hidup di dalam hati kita sekalian, terutama anak-anak yang muda. Karena dari Sumpah Pemuda itu, 17 tahun kemudian terjadi deklarasi dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena ada kesatuan yang luar biasa. Pemuda-pemuda dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai etnis berkumpul dan mendeklarasikan bahwa walaupun berbeda, walaupun kita bineka, tapi kita satu, merah putih Indonesia. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, sebab Tuhan telah memberikan kepada kita satu negara yang sangat indah, yang sangat unik, dan sangat kaya. Dipercayakan di dalam tangan dari bangsa Indonesia. Biarlah perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita, sehingga mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk memerangi penjajah itu, akan tetap bisa dilestarikan oleh generasi kita sampai nanti kalau Indonesia mencapai Indonesia emas. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adidaya, yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan jika mereka mau belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita yang berbeda itu bisa bersatu, karena kita punya landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Tidak ada negara lain yang memiliki landasan seperti landasan kita, Pancasila, yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara bisa, adik-adik bisa cek Amerika yang negara besar, apa filosofinya? The for freedom. Negara yang lain mungkin liberalisme, kapitalisme, sosialisme, tapi hanya Indonesia yang punya Pancasila yang dimulai dengan Tuhan. Dan kalau kita memulai dengan Tuhan, Mama setiap minggu Mama akan katakan supaya kita bisa benar-benar menghayati Pancasila itu bukan hanya kita hafal di dalam pikiran kita, tapi Pancasila itu hidup dalam kehidupan kita yang kita hayati setiap hari, bahwa kita adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang bertuhan, yang esa, yang maha kuasa, sang pencipta, yang menciptakan suku-suku bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Dan biarlah kebinekaan kita yang merupakan kekayaan yang Tuhan percayakan di dalam tangan kita pada generasi muda akan tetap dilestarikan. Jangan ada orang luar atau orang lain atau bangsa lain yang mencoba untuk mengambil Pancasila kita. Sebab dasar negara kita adalah Pancasila. Jika dasar negara itu diambil, maka Indonesia tidak lagi bisa berdiri dengan kokoh. Indonesia bukan Indonesia tanpa Pancasila. Biarlah kalian camkan di dalam hati kalian. Sebab Pancasila itu lengkap. Ada aspek kerohaniannya, yaitu percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan kita berbeda-beda, tapi kita satu. Kita berbeda bukan untuk saling membenci, berbeda bukan untuk saling membunuh, berbeda bukan untuk saling menghujat, tapi berbeda untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan kalau kita bisa mencintai ciptaannya yang berbeda, mencintai sesama kita, terutama sesama kita yang masih tertinggal, sesama kita yang masih tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas atau berkat yang ada di bangsa kita. Saya bicara ini tentang mereka-mereka yang mungkin hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, yang kita perhatikan sama-sama oleh kaum muda, dan kita bisa mencintai bangsa ini dan bersatu
lihatlah nanti bagaimana Tuhan akan mengerjakan perkara besar di Indonesia, di bangsa kita. Mama senang sekali Festival Pemuda adalah ajang yang unik, karena Festival Pemuda ini lintas generasi. Saya yang tua, saya bisa bekerja sama dengan Laila yang 5 generasi di bawah saya. Lintas generasi, kita lintas agama. Kami ada yang dari Kristen, ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha, dari Islam, dari agama kepercayaan mungkin yang lain. Kita dari berbagai suku, lintas agama, lintas suku, lintas etnis, lintas generasi, lintas pulau, tapi kita bisa bersatu bersama-sama di dalam acara yang luar biasa, Festival Pemuda, yang kemarin kita dengarkan dalam penjurian itu luar biasa kreasinya anak-anak, hebat sekali waktu mereka memaparkan masalah apa yang mereka hadapi di provinsi mereka, kemudian apa yang mereka, kekayaan apa yang mereka miliki, kearifan lokal apa, lalu bagaimana bersama-sama dengan mahasiswa dari berbagai universitas mereka membuat proyek bersama untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan budidaya yang ada di tempat mereka sehingga nanti provinsi-provinsi mereka juga akan bisa berkembang. Itu satu ide yang luar biasa sekali. Mama kemarin mendengarkan yang pertama sebab Mama baru pulang dari rumah sakit sebab suami Mama itu juga masuk rumah sakit, tetapi waktu Mama dengarkan saya bilang hebat sekali. Tidak salah kalau Presiden Soekarno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Kalian punya kekuatan yang luar biasa. Mari kita pakai semua inovasi, semua kreativitas kita, semua kompetensi kita, semua kepandaian kita untuk membangun Indonesia kita untuk menjadi negara yang luar biasa, yang diberkati Tuhan karena penduduknya semua itu percaya kepada Tuhan, saling mencintai, bersatu, mencintai bangsa, dan bisa kolaborasi untuk mencapai keadilan sosial yang kita cita-citakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah, selamat merayakan Sumpah Pemuda. Mari kita semua petikan merdeka. Semua katakan merdeka. Merdeka ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Mama sudah berusia. Mama berusia 78 tahun, anak-anak. Mungkin 5 generasi, 6 generasi di atas kalian. Kalau Mama tetap semangat, kalian harus juga lebih semangat. 10 kali lebih semangat dari Mama. Oke? Amin. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Silahkan. Mama sangat tidak sabar mendengarkan apa yang Muntas akan sampaikan, apa yang akan disampaikan oleh Safari. Wow, kami bangga akan kalian. Kami bangga. Biarlah kalian akan nanti menjadi contoh bagi yang lain. Nanti ini kalian, kesaksian kalian ini juga direkam. Banyak yang sudah meminta kepada Mama, mereka mau dengarkan apa yang sudah kalian lakukan untuk mengembangkan wilayah kalian masing-masing. Amin. Makasih, saya kembalikan kepada siapa yang menjadi yang menjadi moderatornya tadi, Sony ya. Oke, Sony. Oke, terima kasih. Ya, kebinekaan adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, mari ya, kita harus pertahankan, dan melalui kebinekaan ini kita bersatu untuk memajukan bangsa kita dan mencintai bangsa dan sesama. Kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara kita yang pertama, yaitu Kakak Ahmad Safari. Beliau adalah seorang lulusan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan pernah menjadi juru bicara komunitas Bela Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang menariknya, beliau juga founder dan ketua Betang Muda Peduli dan founder komunitas sosial Until All Smile. Halo Kak Safari, silakan Kak Safari. Halo Kak Sony. Tadi sampai salah fokus nih ngeliat Mama Hana semangatnya luar biasa, masih terjaga walaupun usianya udah 78, 87 apa 78 tadi Oma? 78. Aduh, ini anak-anak muda yang nggak on cam ini bakalan malu banget nih sama Mama. Masa Betul, Mama aja on cam, betul. semangatnya loh. Masih semangat ya. Semoga sehat selalu ya Mama.
Iya, ini padahal Mama baru pulang dari rumah sakit loh, lagi sama Dedi. Saya baru tinggal di rumah sakit tadi malam dan baru pulang jam 2:30 tadi, dan sekarang bisa join kalian. Karena I don't want to miss you. Saya tidak mau kehilangan untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian dari kalian. Terima kasih ya, terima kasih Thank Safari. you, Mama. Dan Mama ketemu Safari juga kan? Untuk Safari Festival Pemuda tahun berapa Safari? 2018 kita di Semarang. Oh, 2019 kalau di Semarang. 2019 ya. Dan luar biasa ya, luar biasa Safari. Oke, terima kasih. Silahkan. Silahkan Kak Sony. Ya baik Kak, langsung bisa dilanjut saja Kak untuk menyampaikan sharingnya kepada kita semua. Oke, teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang banget saya akhirnya bisa diperkenankan untuk berbicara dan bertemu meskipun via online nih dengan teman-teman, terutama dengan founder juga Mama Hana. Dan tentunya Kak Sony, saya mau cerita sedikit bahwa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sebenarnya banyak yang udah sayang, udah kenal, tapi akhirnya ditinggalin. Nah, kali ini saya Ahmad Safari Ramadhani. Kebetulan saya berasal dari Kalimantan Tengah. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena kalau pengen milih sih sebenarnya saya pengennya dilahirkan mungkin di Cina atau di Singapura lah, kayak kampus Mama Hana gitu kan. Nah, tapi karena sudah takdir Tuhan, akhirnya saya dilahirkan di Kalimantan Tengah, di sebuah kota kecil, kota Palangkaraya yang merupakan calon ibu kota Indonesia loh teman-teman. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengar ya, kota Palangka. Kemarin sempat viral tuh karena digadang-gadang bakalan jadi calon ibu kota, tapi ternyata akhirnya yang jadi ibu kota Penajam Pasir Utara. Ya, jadi kami tahu lah rasanya sakitnya di PHP-in. Nah, teman-teman semua, pertama saya mau cerita tentang gimana sih awal mulanya tertarik dengan Festival Pemuda di event 2019. Tentu event-event bagi anak-anak muda itu banyak banget. Mungkin Kak Sally tahu, Kak Sony tahu, dan teman-teman yang lain bahwa event-event tentang pemuda ini banyak banget. Tapi yang menjadi daya tarik bagi saya pribadi adalah di Festival Pemuda ini, yang uniknya ya teman-teman, mereka bisa mengumpulkan anak-anak muda yang luar biasa banyak dengan berbagai background jurusan, kemudian universitas, dan juga yang paling penting adalah kami bisa dikumpulkan dalam satu wadah yang sama, dan memang Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini diagung-agungkan itu pertama kali aku rasakan ketika kami dikumpulkan puluhan ribu anak-anak muda waktu Sumpah Pemuda ya Mama. Karena di sana aku bisa melihat bahwa ternyata anak-anak Indonesia ini punya banyak potensi yang luar biasa. Anak-anak muda ini bisa bergerak dan menggerakkan. Sekali lagi kalau aku boleh bilang, anak-anak muda Indonesia itu bukan hanya soal bisa bergerak, tapi juga bisa menggerakkan. Dan itu terbukti ketika teman-teman presentasi di Festival Pemuda 2019. Yang beda di event ini adalah kita ditantang untuk beradu gagasan untuk daerah, gagasan untuk Indonesia. Jadi bukan sekedar acara seremonial. Jadi teman-teman nih yang mau nanti ikut Festival Pemuda 2022, itu bakalan merubah lagi nih. Niat kalian awalnya apa? Karena harus aku tekankan juga bahwa di Festival Pemuda nanti kalian bukan cuma dapat teman. Kalian bukan hanya dapat teman, tapi kalian juga bakalan dapat yang namanya connecting the dots. Jadi kalian bakalan dapat titik-titik lain. Nah, titik-titik itu tadi apa? Boleh aku share screen nggak, Kak? Atau Kak Sally yang bukakan untuk presentasi? Presentasi aku singkat banget, teman-teman, karena kebetulan saat ini juga diterima di salah satu BUMN, dan kemudian kami terbiasa untuk berbicara dengan to the point, dan kemudian nanti bisa mengena juga nih buat teman-teman. Slide-nya cuma 4 nih. Pertama judul tentang sharing alumni Festival Pemuda. Buat yang belum tahu, sekali lagi aku Ahmad Safari Ramadhani, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Karena jurusan sosial dan politik ini, aku akhirnya tertarik di 2017 untuk membuat sebuah komunitas bernama Betang Muda Peduli. Nah, buat teman-teman Kalimantan khususnya pasti nggak asing dengan kata Betang. Jadi Kak Sony, Mama Hana, Betang ini sebenarnya adalah nama rumah khas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Nah, sedikit story tentang Betang. Rumah Betang ini melambangkan sebuah kebersamaan dalam keberagaman kalau di Kalimantan Tengah. Karena apa?
suku Dayak itu tidak hanya pada satu agama Kristen saja, misalkan Katolik saja, tidak. Namun di dalam suku Dayak itu banyak sekali agama lainnya. Dan mereka tinggal pada zaman dahulu di sebuah rumah panjang bernama Rumah Betang. Nanti setelah ini boleh deh teman-teman cari di Google atau cari di YouTube apa sih yang namanya Rumah Betang. Nah, Rumah Betang ini berbentuk tinggi, besar, dan di dalamnya itu banyak sekali tinggal kerabat, keluarga yang berbeda agama, namun masih dalam suku Dayak tadi. Nah, kenapa akhirnya saya membuat namanya Betang Muda Peduli? Karena saya pribadi itu adalah campuran antara suku Dayak dan suku Banjar. Ibu saya seorang Dayak dan kemudian ayah saya adalah berasal dari suku Banjar. Nah, saya sangat suka dengan filosofi teman-teman di Dayak, salah satunya dari rumahnya saja, itu memberikan kesan bahwa Dayak itu welcome sebenarnya pada semua orang. Tidak ada kekerasan, tidak ada sok atau segala macam. Yang penting merawat keberagaman tadi. Karena prinsipnya adalah rumah betang itu melambangkan kebersamaan dalam keberagaman tadi. Dan akhirnya di 2017 saya bukan anak pejabat, saya bukan anak pengusaha, saya memutuskan membangun sebuah komunitas bernama Betang Muda Peduli. 3 fokus utamanya nih teman-teman adalah pada pendidikan, seni budaya, dan lingkungan. Nanti kita bakalan bicara tentang Betang Muda Peduli, namun untuk selanjutnya biar kita lebih interaktif juga boleh lanjut ke slide 2 dulu. Yes, ini foto Festival Pemuda 2019. Boleh teman-teman lihat kalau ini baru sedikit loh yang kepotong, karena masih banyak yang kepotong. Nah, ini yang paling depan nih saya nih, waktu itu masih ada tato-tato Dayaknya lah. Karena emang kalau tarian Dayak, kita tuh memang ada tato-tatonya yang dibikin lah, cuman tato palsu teman-teman. Nah, pertanyaan saya yang akan saya ungkapkan dan ini akan mengajak teman-teman diskusi, walaupun singkat adalah, kembali kepada apa sih ekspektasi kalian terhadap Festival Pemuda 2019. Boleh dong saya minta nih, Kak Sony boleh ya interaksi ke salah satu peserta mungkin. Boleh ada yang dari daerah Timur Indonesia. Saya senang banget nih kalau ada teman-teman dari Timur Indonesia karena saya juga punya mama angkat dan papa angkat bahkan di Maluku. Mas Yoel boleh? Halo. Halo, boleh aktifin mic-nya? Halo, selamat sore Mas Yoel. Apakah salah satu delegasi Festival Pemuda 2022? Iya. Dari mana nih? Boleh kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Yoel Sagadi. Asal saya dari Toraja, sekarang sedang berkuliah di Surabaya. Wow, Toraja ya, dan sekarang lagi merantau di Surabaya. Tentunya meskipun merantau, nggak menutup peluang untuk tetap memberikan kontribusi ya di daerahnya saat ini ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh dong share dulu apa sih ekspektasi Yoel terhadap Festival Pemuda 2022 nanti? Ekspektasi saya sih pinginnya satu, yang pertama bisa menambah teman, pertemanan, koneksi. Yang kedua, saya bisa mendapat ilmu untuk saya bawa kembali ke Toraja, ke tempat asal saya. Gitu. Oke. Thanks banget nih Yoel udah ngasih insight juga buat kami. Karena pada prinsipnya teman-teman saya nggak pengen menggurui teman-teman, karena kalau secara keilmuan bisa jadi teman-teman lebih tinggi nih dibanding saya, lebih banyak tahunya. Tapi kali ini saya pengen banget kita semua saling mengosongkan gelas, dan ini menjadi forum kita untuk saling berbagi dan menyerap apa yang baik, yang positif. Saya banyak belajar dari Mama Hana, saya banyak sekali belajar dari Kak Laila, dan bahkan ketika FV 2019 kami sempat diajak ketemu sama Pak Ganjar juga. Nah, Pak Ganjar juga banyak memberikan insight dan tentunya pembicara-pembicara lain juga memberikan insight yang luar biasa. Tadi Yoel nih udah nulis nih atau menyebutkan juga bahwa yang pertama ekspektasi dia itu adalah bakalan banyak teman nih. Kemudian juga dia akan mendapatkan ilmu yang nantinya bakalan dibawa balik ke Toraja. Kalau kita lihat dari ekspektasi Yoel, ini mencerminkan sebuah niat bagus teman-teman. Ada loh orang yang kalau event atau kegiatan itu niatnya justru sebaliknya. Dia bukan menambah teman, tapi ajang buat dia pamer, ajang dia buat, oh ini loh aku, pencapaianku, alma maternya banyak banget nih tempelan emblem-emblem segala macam. Tapi pas ditanya kontribusinya untuk wilayah, nah nggak bisa. Nah, hal seperti ini bagus banget nanti bakalan kalian bantu untuk coba mappingkan lagi nih teman-teman. Jadi kalau aku boleh ngasih tips langsung, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk Festival Pemuda? Yang pertama adalah menata ulang.
Apa sih ekspektasi kalian terhadap Festival Pemuda? Udah bener nggak sih ekspektasi kalian ini kemana arahnya? Dan itu bisa kalian bagikan nanti ke teman-teman yang lain. Kak Sally, aku boleh dikasih tahu untuk peserta tahun ini berapa ya rencananya, Kak? Atau Kak Sony tahu? Mungkin Mama jawab tahun ini karena memang kami jauh lebih terbatas sejak pandemi ini. Kalau pada tahun-tahun yang lalu peserta kami diwakili oleh 10 delegasi per provinsi, berarti 340. Tetapi karena saat ini memang kita bisa melihat tiket pesawat begitu luar biasa mahalnya, dan waktu registrasi dibuka hanya beberapa hari, yang mendaftar sudah 800-an. Dan yang terpilih itu hanya 170. Jadi kami hanya mengambil 5 per provinsi. Lalu yang satu itu adalah alumni yang akan juga membimbing mereka. Jadi yang luar biasa dari festival ini adalah mereka dari universitas yang berbeda, dari suku berbeda, dan dari mungkin fakultas yang berbeda. Tapi mereka bersatu untuk mereka bagaimana bisa membuat proyek yang asli, original untuk wilayah mereka. Jadi saat ini 170 delegasi, tetapi nanti kami akan mendapat banyak kunjungan dari para pengamat. Mereka-mereka yang sudah mendengar, tetapi mereka tidak sempat mengetahui terlalu banyak. Jadi kami harapkan nanti di tahun depan, ini adalah persiapan untuk tahun depan, mungkin kita bisa membuat di provinsi-provinsi. Dan nanti kita lihat bagaimana yang kita bisa lakukan untuk bisa mengangkat provinsi masing-masing. Jadi tahun ini 170 peserta delegasi. Itu Safari ya. 170 peserta dari 34 provinsi aja nih teman-teman, bukan suatu angka yang kecil. Dan boleh applause dulu buat Yayasan Harapan Peduli Kasih yang luar biasa, karena tidak gampang mengumpulkan 170 anak muda. Dan tentunya kita berdoa semoga panitia selalu dilancarkan untuk kegiatan kali ini, karena sempat tertunda juga karena ada suatu case. Dan saya mau bilang ke teman-teman semua bahwa apa yang kalian dapatkan nanti di Festival Pemuda itu tergantung dari apa yang akan menjadi niat kalian, teman-teman. Kalau kalian cuma niatnya untuk cari teman saja, maka nanti paling kalian setelah balik akan hanya punya teman saja. Tapi lebih dari itu, pengennya kami untuk nanti, ya, mohon maaf teman-teman, tadi Yayasan Pondok Kasih ya. Thank you banget untuk Kak Pesik yang sudah ngasih tahu juga. Nah, baik. Jadi sebenarnya nih teman-teman, kalau misalkan mau sharing, dulu waktu aku masuk Festival Pemuda 2019, hal yang paling pertama aku lihat adalah bagaimana keberhasilan panitia ini menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa. Dari pihak kepolisian ada, dari pihak influencer ada, dari pihak sosial ada, kemudian yang peduli lingkungan juga ada, dan bahkan yang paling asik itu waktu ada Eno Bening. Jadi sedikit informasi, aku saat ini juga membentuk sebuah lembaga eksekutif untuk konten-konten yang disebut dengan Sentuh Visual Production. Nah, bagaimana aku bisa terinspirasi untuk membuat Sentuh Visual Production ini yang menghandle tentang social media handling, kemudian konten-konten, itu salah satunya dari Festival Pemuda. Jadi waktu itu ada pembicaranya namanya Eno Bening. Teman-teman boleh cari di Instagram atau di Twitter @enobening. Nah, Eno Bening ini waktu itu jadi pembicara di 2019. Dan dia ngasih tahu nih, gimana sih caranya anak muda itu bukan hanya berdampak, tapi juga dikenal luas. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kadang banyak banget curhatan mahasiswa-mahasiswa yang, Kak, kok aku dianggap kudet ya? Atau Kak, kok aku dianggap ansos ya? Padahal udah ngasih dampak kok ke lingkungan. Nah, setelah aku ajak bicara, aku ngajak ngobrol, dan disesuaikan dengan teorinya Kak Eno Bening tadi, ternyata kuncinya yang pertama teman-teman adalah tentang personal branding. Hari ini kita hidup di dunia yang namanya dunia nyata dengan selingan dunia maya atau media sosial. Nah, teman-teman, hampir 80% bahkan bisa jadi 90% orang yang gabung di Festival Pemuda 2019 itu tertariknya lewat medsos, Mama. Tertarik lewat media sosial, postingan alumni-alumninya yang dulu pernah ikut. Dan pertanyaannya, apakah perbuatan baik kalian nanti di daerah-daerah kalian hanya sekedar stop di kalian saja atau mau kalian upload di medsos? Jadi boleh lanjut ke slide kedua. Nah, ini akan beranjak kepada slide kedua nih, teman-teman. Jadi, ketika kita ingin memberikan sesuatu yang berdampak sesuai dengan tema yang dikasih oleh panitia, yang pertama memang adalah critical thinking. Critical thinking ini adalah dimulai dari evaluasi kita terhadap suatu wilayah kita sendiri. Nggak perlu jauh-jauh membangun nasional, nggak perlu jauh-jauh niatnya membangun Indonesia.
mulai dari membangun daerah from lokal to nasional, nggak menutup kemungkinan jadi internasional nantinya. Nah, contoh misalkan tadi, Yoel dari Toraja, ada niat baik nih, setelah ekspektasinya pengen punya banyak teman, dia pengen dapat ilmu. Tapi yang menarik nih, kalau kalian kutip, tadi ilmunya katanya buat apa nih Kak Sam? Buat dikembalikan lagi, diimplementasikan ke Toraja. Artinya, panitia udah nggak salah pilih salah satu calon peserta nih. Dia udah punya niat baik nih Mama Hana. Kalau dia kepilih, dia bakalan ngasih dampak. Nah, Amin. Amin. hal yang perlu kita lakukan untuk berdampak selain critical thinking adalah yang namanya collaboration. Jadi Yoel itu tidak bisa bergerak sendiri. Karena Yoel bisa bergerak, tapi Yoel butuh menggerakkan. Nah, di Betang Muda Peduli, teman-teman, kami terdiri dari berbagai universitas, berbagai kampus, berbagai jurusan, ada yang kebidanan. Kenapa waktu itu saya kepikiran buat jadi founder, bikin komunitas, karena kebetulan yang pertama saya suka dengan anak-anak. Saya selalu prihatin dengan anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan dibandingkan kita. Bagi saya, kita sudah jauh lebih dari cukup saat bisa mengenyam pendidikan. Saya boleh sedikit berbagi, Kak Sony, bahwa di Betang Muda Peduli, malah fokus perhatian kami adalah tentang bagaimana memperhatikan anak-anak yang luput dari perhatian. Pertanyaannya, Safari ini emang perhatiannya kemana? Yang pertama, di 2017 kami membangun perpustakaan untuk lapas. Ada yang pernah kepikiran nggak sih? Gimana teman-teman kita, khususnya anak-anak yang terkena kasus hukum? Saat ini, lapas itu sudah nggak ada namanya untuk anak-anak, tapi LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Waktu itu saya tergerak untuk berawal dari sebuah pemikiran aja, waktu itu critical thinking. Saya iseng kan di atas motor kayaknya anak-anak ini yang di penjara, mereka bisa dapat asumsi konsumsi bacaan yang bagus nggak? Apa sih yang mereka lakukan ketika dalam penjara? Akhirnya saya coba memberanikan diri buat ketemu kepala lapasnya. Kemudian waktu itu nanya sekitar di Palangka, di Kalimantan Tengah, kalau saya tidak salah, ada sekitar 60 anak yang terkena kasus hukum. Bukan main kasus hukumnya. Mungkin kalian lihat bisa, oh badannya kecil, masih umur berapa tahun, tapi kasusnya itu membunuh. Ada yang kasusnya merampok, ada yang kasusnya narkoba, bahkan ada pemerkosaan. Pada dasarnya, saya tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Kita sepakat perbuatan melawan hukum. Tapi ada satu hal celah yang saya lihat adalah anak-anak seusia mereka, meskipun punya masa lalu yang kelam, tidak menutup kemungkinan punya masa depan yang cerah. Benar? Nah, dari sana saya akhirnya mengumpulkan teman-teman di Palangka, kami membentuk komunitas bernama Betang Muda Peduli. Saya pastikan bahwa fokusnya yang pertama adalah kepada anak-anak. Di sana kemudian kami masuk melakukan yang namanya, pertama kali itu Mama adalah membangun mental. Jadi kami datang ke sana tidak menganggap mereka ini sebagai seorang kriminal, kami tidak menganggap mereka sebagai seseorang yang jahat, kami merasa seolah-olah kami tidak mengetahui apa sih yang mereka lakukan. Meskipun kami tahu semua list-list datanya segala macam. Dan mereka mengakui kesalahan itu. Tapi satu hal yang saya senang adalah mereka semua punya mimpi. Mereka semua punya keinginan untuk menjadi besar di masa depan. Makanya akhirnya kami tergerak bahwa di kedatangan kami kedua, setelah membangun mental mereka, kami berikan buku-buku. Awalnya buku-buku cuma 10, 20. Tiba-tiba minggu ketiga ada yang request, Kak, boleh nggak bukunya ditambah lagi? Sampai saya melakukan yang namanya poin kedua. Kolaborasi. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak pejabat, tapi dari dulu saya menyenangi yang namanya dunia sosial. Bagi saya, ketika saya pengen sukses, saya tidak perlu membangun tangga kesuksesan saya dulu. Saya lebih memilih untuk membangun tangga kesuksesan orang-orang lain, biarkan Tuhan yang mengatur jalan kesuksesan saya. Dan prinsip itu akhirnya saya buktikan. 1 bulan setelah saya selesai dari Festival Pemuda, saya juga berkesempatan setelah lulus kuliah langsung bergabung dengan salah satu BUMN di Kalimantan Tengah. Bagi saya ini sebuah jalan Tuhan. Bagaimana mengatur seorang anak muda yang tidak punya kenalan, tidak punya privilege sebagai anggota BUMN segala macam, karyawan BUMN, tapi bisa masuk ke dalamnya. Saya percaya bahwa ketika setiap kita berbuat baik, ingat apa yang dikatakan oleh Gus Dur, teman-teman. Saat kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu. Dan itu bagi saya suatu hal yang bagus, agar kita tidak membeda-bedakan agama orang lain dalam berbuat kebaikan. Dan penting, poin kedua, collaboration ini akan membuka sekat-sekat kita. Karena kalau kita terbatas kepada satu agama, mohon maaf sekali, kita bakalan terkukung pada suatu kondisi di mana kita berbaik sangka hanya kepada satu elemen atau satu umat. Sedangkan, sebenarnya kita di Indonesia diajarkan bagaimana kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada yang salah. Kita merangkul bukan memukul. Bahasanya kan gitu.
Dan itu yang saya pegang selama ini, terbukti. Sampai sekarang, 5 tahun keberadaan Betang Muda Peduli, kami telah membantu ribuan anak. Sekali lagi saya sampaikan, kami melakukan yang namanya sosialisasi anti-bully ke sekolah-sekolah, dan itu satu sekolah bisa sampai dengan 300 anak. Waktu itu, ada kasus bagaimana seorang anak bunuh diri karena sering dibully. Memang bagi kita biasa nih bisa jadi kan, wah cuma satu yang meninggal. Tapi kami melihat sebuah celah lagi untuk berbuat kebaikan. Yang kita lakukan adalah langkah preventif atau pencegahan. Bagaimana bully ini tidak menyebar. Karena teman-teman, kalau sampai bully ini menyebar, masa depan anak itu bakalan terganggu. Ia merasa dikucilkan, insecure, tidak percaya diri, dan pada akhirnya kemana? Bermuaranya pada kriminal. Kenapa saya bisa bilang katakan demikian? Karena selama 1 tahun lebih kami di lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kami mengerti bahwa tidak semua anak itu salah, tapi beberapa anak melakukan kesalahan karena dalam waktu yang salah, dan ada orang yang berniat untuk menyalahkan mereka. Ada yang dibully terus-terusan, akhirnya dia ngebunuh temannya, Mak. Nah, ini kan suatu hal yang bagi kami ketika kami mencegah dari awal di SD-SD, kedepannya kami berharap tidak ada lagi kekerasan atas nama pembelaan diri. Itu sih, Kak Sony yang mau aku sampaikan, dan yang terakhir adalah tentang apa yang perlu kita lakukan untuk berdampak, trying to be problem solving. Aku boleh dong interaksi sedikit sama teman-teman lain, salah satunya mungkin Kak Iza Clara. Halo, Kak Iza Clara, boleh aktifin suaranya? Mic-nya? Yes, Kak Iza Clara? Mic-nya dibuka, Izak. Ya, iya kamu. Lagi bengong nih, Iza. Biasa gini nih, kalau di kantor, kalau lagi pada bengong, pasti kena tembak tuh sama atasan. Jadi kita bawa konsep ini ke teman-teman supaya tetap fokus juga, karena kita sayang banget nih kalau dalam waktu 25 menit, 30 menit, disia-siakan aja. Oke, sambil menunggu Izak, kita coba cek teman-teman yang lain ya. Nah, ini aku boleh tanya dong, Kak Sally dari mana, Kak? Aku dari Asalnya? Surabaya. Surabaya. Nah, salah satu masalah yang ada di Surabaya apa sih, Kak Sally? Tentang apa nih, Kak? Maksudnya Anak-anak deh, misalkan. Tentang lingkungan boleh. anak-anak ya, kalau misalnya sih, kalau Surabaya itu kenal bonek ya. Jadi Oh, baik. anak-anak itu yang kecil-kecil kalau misalnya mereka tuh nonton bola tuh ya udah kayak gitu, mereka nggak bolos sekolah, terus mereka lebih lihat kayak gitu, Kak, suka nonton bola gitu rame-rame. Oke. Nah, ini tadi sudah satu clue yang bagus nih dari Kak Sally. Misalkan contohnya permasalahan anak-anak di Surabaya adalah mereka biasanya senang sama bola, tidak salah dengan senang bola, tapi ternyata meninggalkan kelasnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Nah, kalau misalkan di poin ketiga adalah try to be problem solving, ini bisa kita ambil celahnya di mana kita bisa ambil bagian dengan bekerja sama dengan bonek-boneknya, Kak. Kita kerja sama, kita ajak bonek to school. Wah, gimana tuh bonek to school? Jadi nanti petinggi-petinggi bonek, yang senior-senior, yang dewasa-dewasa, kita ajak buat sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi nanti di sana kita minta satu pesan penting bahwa suka bola boleh, cinta pada tim kebanggaan boleh, tapi tetap yang namanya pendidikan paling utama. Karena biasanya anak-anak itu mudah terprovokasi, anak-anak itu mudah juga masuk kebaikannya dengan orang-orang yang mereka idolakan, termasuk biasanya pendukung atau supporter bonek tadi. Karena aku dulu juga waktu SMP tuh, aku kan fans Kalteng Putra tuh. Wah, pokoknya nonton mulu. Tapi kalau kata seniornya bilang A, ngikut tuh. Oh, ya misalkan yang kecil-kecil jangan terlalu desak-desakan, akhirnya ngikut. Nah, itu salah satu hal kecil, sederhana, dan langsung nih bisa kita kasih solusi, option-option solusi bahwa kalau kita mau menjadi anak muda, ketika kita melihat masalah ini, kita bisa kok pemetaan dulu solusi apa yang bisa kita kasih. Nanti masalah eksekusi itu tergantung lagi kondisi dan tempatnya, situasional lah. Boleh slide selanjutnya, Kak? Dan tentunya teman-teman di sini, aku mau sampaikan juga bahwa hal ini itu sangat mudah, namun biasanya sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa mengasah critical thinking, salah satunya dengan ikut kegiatan-kegiatan positif. Nanti di Festival Pemuda, teman-teman percaya deh, teman-teman nggak cuman hanya diminta untuk apa sih masalah wilayah kalian, tapi juga kalian bakalan diajak di training atau di trip, ditantang, di challenge untuk misalkan nih Bangka Belitung permasalahannya adalah banyak anak-anak putus sekolah. Nah, kalian seandainya memposisikan diri di Bangka Belitung, apa sih yang bisa kalian kasih?
Nah, festival-festival kayak gini tentunya bisa melatih critical thinking kita, mengajak kita untuk berpikir lebih, bukan hanya untuk peduli pada diri sendiri, tapi juga lingkungan kita. Nah, karena waktu yang terbatas, aku mau closing dengan beberapa hal, terutama terkait dengan apa sih syarat untuk calon delegasi buat teman-teman Kak Joni Sirait, Ija Clara, dan teman-teman yang lain. Untuk kalian, ini ada namanya 3B. 3B ini aku dapatkan dari salah satu senior dulu waktu kuliah. Pertama, be smart. Prinsipnya teman-teman, sebuah kata yang indah adalah kita boleh lelah secara fisik, tapi tak boleh lelah secara intelektual. Karena otak yang cerdas tak akan kalah dengan rasa malas. Ini selalu saya tumbuhkan meskipun saya kerja, saya tetap bisa berorganisasi, saya tetap berinteraksi dengan orang lain, karena bagi saya lelah fisik itu biasa teman-teman. Tapi kita nggak boleh lelah secara intelektual. Kata kenyang dalam ilmu pengetahuan itu nggak akan ada habisnya. Kata kenyang atau penuhnya dahaga kita dalam kegiatan sosial itu nggak pernah ada habisnya. Kalau kita melihat ada Mama Hana tadi yang usianya di atas 70, tapi masih mau berkegiatan sosial, masih peduli dengan lingkungan, kita anak muda itu terasanya tertampar. Masa kita udah merasa paling banyak memberikan kontribusi bagi wilayah? Nah, makanya Be Smart ini penting agar kita nanti bisa memberikan solusi ke masyarakat itu dengan tepat. Bukan hanya memberikan solusi, tapi juga menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru dengan kecerdasan kita. Nah, tentunya kecerdasan dan kepedulian ini nggak mungkin dibangun tanpa kita jadi orang yang peduli atau be care. Karena nama Betang Muda Peduli itu diambil untuk menjadi sebuah spirit nih, teman-teman. Bahwa Betang Muda Peduli itu kalau dia lagi malas kegiatan, dia bakalan ditembak sama orang-orang. Katanya Betang Muda Peduli, tapi kok nggak peduli? Nah, jadi penting banget buat anak-anak muda sekarang, banyak kok orang-orang yang merasa pintar. Tapi harus digarisbawahi, tidak banyak anak-anak muda yang pintar merasa. Sekali lagi saya sampaikan, banyak anak-anak muda di Indonesia yang merasa pintar, tapi tidak banyak anak Indonesia yang pintar merasa. Pintar merasa artinya kepekaannya ditingkatkan dan kepeduliannya ditumbuhkan. Di Betang Muda Peduli, kami menumbuhkan kepedulian dengan membangun banyak hal. Kami mengadakan sebuah kegiatan namanya Bantu Belanja Mereka. Apa sih bantu belanja mereka? Jadi kami itu teman-teman ngelihat di pinggir jalan, misalkan hari Minggu ada ibu-ibu yang jadi badut sambil menggendong anak. Kami samperin dan kemudian kami tanya kebutuhannya apa, kami ajak buat belanja bersama di supermarket. Dan itu udah hampir 20 yang penerimanya, dan tidak tanggung-tanggung kami ajak mereka belanja sampai dengan 300 sampai 700 ribu untuk satu orang. Pertanyaannya biasa teman-teman selalu tanya, emang saya dapat duit dari mana? Ini pertanyaan paling sering kalau kita bikin organisasi, mengadakan kegiatan, emang duitnya dapat dari mana? Untungnya, saya selalu percaya bahwa ketika kita membukakan jalan kebaikan, Tuhan bukakan caranya. Percaya deh sama saya. Waktu awal COVID, saya cuma punya ide bagaimana kita bisa membagikan 100 paket sembako ke pekerja-pekerja yang memang akan terdampak. Pemulung, kemudian teman-teman kayak tukang becak segala macam. Dan kami cuma bikin video ini kami bantu virtualkan di media sosial, kami lakukan yang namanya persona branding juga, akhirnya kami terkumpul dalam 10 hari 17 juta. Kalau saya tahu bahwa keadaan COVID mencekam tidak bisa keluar rumah, bukan berarti sebagai anak muda kita merasa jalan tertutup. Dan itu terlatih ketika saya kuliah, saya juga ikut-ikut festival pemuda seperti ini, saya melihat bahwa teman-teman lain kok bisa, kenapa saya enggak? Akhirnya waktu 2020 COVID, kami berhasil membagikan bukan 100 paket sembako, tapi 200 paket sembako. Dan itu langsung kami antar ke rumah-rumah, dan bahkan banyak sekali pemerintahan juga yang kemudian terinspirasi untuk membagikan juga paket-paket sembako. Pada saat itu belum ada pembagian paket sembako, kami sudah mulai turun ke jalan. Sekali lagi, kami bukan anak pejabat, kami bukan anak orang kaya, tapi bagi kami prinsip membangun daerah adalah dimulai dengan kepedulian. Kenapa sih kami peduli dengan anak-anak? Orang selalu bilang, kenapa sih Betang Muda peduli kesehatan? Padahal kan katanya pendidikan. Saya pengen garis bawahi ke mereka yang bertanya seperti ini bahwa kalau kita mau membangun anak muda Indonesia, kita harus peduli tentang kesehatannya. Bangsa yang besar dibangun atas anak-anak muda yang sehat secara jiwa dan jasmaninya juga. Mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan yang paling penting be humble. Apapun yang kita lakukan selalu merasa bahwa kita masih terbatas, kita masih belum bisa memberikan yang terbaik, kita harus masih bisa memberikan yang baik lagi, jangan pernah puas, belajar dari Mama Hana, bisa memberikan maksimal, dan kemudian juga berdampak bagi lingkungan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, semoga ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman semua juga, dan
saya bakalan banyak belajar juga dari forum ini. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Sony. Terima Wow, kasih. luar biasa, Safari. Terima kasih sekali. Nanti ada satu tantangan dari Mama. Apa semua anaknya itu sudah punya akte lahir semua. Nah, sekarang itu yang memberikan identitasnya nanti mungkin itu akan program yang selanjutnya. Apakah semua dari mereka sudah punya identitas sebagai warga negara Indonesia penuh? Akte lahirnya mereka atau KIA-nya nanti kita lanjutkan ya, Safari. Boleh, Oke. Mama Hana. Thank you. Bagus sekali, Safari. Terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa. Thank you so much. God bless you. Terima kasih Kak Ahmad Safari. Ya, sangat menarik sekali ya berbicara tentang rumah betang tadi dan juga anak-anak yang terkena kasus hukum, itu memang sangat menarik untuk dibicarakan. Makanya teman-teman yang ada di Zoom ini jangan lihat dulu ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin tahu bagaimana petualangan ya atau kerja kerasnya Kak Ahmad Safari nanti bisa ditanyakan. Oke? Dan kita langsung lanjut saja ke pembicara kita yang kedua, yaitu ada Kak Muntas Soraya. Oh, saya belum lihat wajahnya Kak Muntas ini. Halo Kak Muntas. Ya, beliau ini adalah. Halo Kak. Halo Kak. Kak Muntas ini pernah menjadi Duta Inspirasi tingkat nasional 2021 dan pada tahun yang sama bergabung dalam organisasi Duta Inspirasi Library. Oke. Salam Kak. Silakan Kak, bisa di sharing-sharing untuk kita-kita yang ada di ruang Zoom ini. Bisa disampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi aku nggak ada nih PowerPoint kayak Kak Safari, karena tadi sebelumnya udah bincang sama Kak Sally, ini sharing santai aja. Halo semua, selamat sore. Semoga masih semangat. Ini udah jam 5 ya kalau nggak salah ya. Jam 5. Nah, tadi udah dikenalin juga nama aku dan kurikulum kayak gitu. Kalian bisa memanggil aku Muntas Soraya ataupun Moen, nama panggilannya. Aku masih mahasiswa di semester 7 di salah satu universitas di Bangka Belitung. Bicara tentang Festival Pemuda ya, ini aku sama angkatannya sama Kak Safari. Pada tahun 2019, kami sama-sama menjadi delegasi pada saat itu. Kalau dari sudut pandangnya Muntas, itu didapatkan dari pengalaman pribadi ya, dan semoga dapat diambil hal-hal yang dapat bermanfaat untuk dijadikan pelajaran nih, pelajaran hidup, pelajaran apapun deh, karena kan guru setiap orang tuh bisa dimanapun, bisa siapapun dan kapanpun tentunya. Nah, kalau kita dari jam 4 sampai jam 6, kalau misalkan aku dari mahasiswa nih, udah dapat 3 SKS, dan alhamdulillahnya di YPK udah ngasih kesempatan ini gratis pula untuk kita berbagi, kita diskusi. Terima kasih juga kepada Yayasan Pondok Kasih, Harapan Pemuda Indonesia, dan PUBG Nusantara atas kesempatannya karena udah memberikan ruang kepada Muntas untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan sedikit aku baru tahu kalau PUBG itu ternyata ada singkatannya, Pemuda Unggul Berdampak Global. Nah, teman-teman aku nanya, kan ada PUBG nih Muntas, ML ada nggak gitu kan? Mereka bilang gitu. Ya nggak tahu sih. Ternyata PUBG itu luar biasa. Lanjut ke pembahasan kita tadi ataupun sebelumnya, Kak Sally itu udah kasih note nih, ini pembahasan kita yang bakal kita bahas di part 4 On the Road Festival Pemuda. Bicara tentang hal yang sudah didapat dan hal yang diterapkan, itu dapat berprestasi dan berdampak gitu. Sampai sekarang Muntas bisa menjadi pembicara pada saat ini, Muntas bagi ke beberapa part. Poin pertama itu tentang hal yang didapat. Tentunya banyak sekali, tapi mari kita bahas dengan rinci dari sudut pandang Muntas sendiri dan apa yang Muntas rasain selama menjadi alumni dan apa sih yang Muntas dapatkan selama pada tahun 2019 hingga saat ini. Dimulai dari open recruitment nih Kak, di tahun 2019 itu Muntas masih menjadi semester 1, masih menjadi mahasiswa baru pada semester 1, itu masih unyu-unyu dan polosnya, dan itu ngikut-ngikut aja. Misalkan Kating bilang ini iya, dosen bilang ini iya, dan itu alhamdulillahnya udah main Instagram, jadi kan dapatlah informasi, lihatlah template yang dibagikan oleh kakak tingkat, wah ini keren ya, kakak ini bisa begini, kakak bisa daftar ini, kakak bisa ikutan ini. Akhirnya Muntas coba, padahal Muntas pada saat itu masih menjadi mahasiswa baru,
Muntas coba daftar, Muntas ikutin, Muntas siapin berkas yang diminta, dan di waktu pengumuman itu bersyukur banget, alhamdulillah lolos. Disinilah awal petualangan Muntas sehingga bisa jadi saat ini. Apa yang Muntas dapetin pertama kali ya tentunya seperti Muntas katakan, dari rasa syukur itu merambat ke yang lain, mulai dari relasi antar alumni di provinsi ataupun Indonesia. Bisa free naik pesawat gratis, padahal benefit seperti itu tidak dijelaskan pada saat open recruitment yang udah dibuka oleh Festival Pemuda. Dedikasi yang luar biasa sekali kerjasama antar panitia ini membuat Muntas lebih percaya diri, merambat ke benefit lainnya, seperti lebih mempercaya diri untuk mengemukakan pendapat sewaktu kita menyusun proposal project. Karena kan setelah diumumkan 10 besar, kita tiap provinsi membuat salah satu proposal project untuk dilombakan di tingkat nasional. Karena itulah inti dari kegiatan Festival Pemuda tentunya. Lanjut, itu luar biasa sekali hektiknya, sampai kita pulang tengah malam, itu pengalaman yang luar biasa menurut Muntas, karena itu masih menjadi mahasiswa baru, aku masih semester awal, jadi masih banyak banget yang dipenuhi sama jadwal kuliah, itu zaman masih offline ya, atau tatap muka, jadi capeknya luar biasa, tapi terbayarkan, dan itu capeknya bikin bahagia tentunya. Lebih tahu juga cara mengantar proposal ke provinsi masing-masing, cara menghubungi pihak jurusan, pihak-pihak terkait yang ingin kita antar proposalnya. Proposalnya tujuan apa? Untuk mensupport kita di kegiatan Festival Pemuda. Tapi terlepas dari itu, aku bersyukur banget bisa dapat hal-hal teknis yang nggak bisa aku dapetin di dalam ruang kelas selama aku menjadi mahasiswa seperti itu. Nggak habis benefitnya sampai itu. Lanjut ke benefit selanjutnya ketika Muntas berangkat itu ke Semarang. Karena pada waktu itu tujuannya memang kita ke Jawa Tengah, dan tentunya kata Bang Safari tadi, kita salah satunya ketemu Gubernur Jawa Tengah, yaitu lupa deh, maaf teman-teman lupa, itu Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, dan suatu kebanggaan sekali ketemu sama 34 provinsi, 34 teman-teman provinsi di masing-masing provinsinya, itu sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Muntas. Dan bagi teman-teman lainnya yang bisa sharing gitu. Untuk pertama kalinya Muntas bisa turun dari pesawat, naik pesawat, itu salah satu hal yang wow, ternyata begini ya, kita ikut lomba, ternyata begini ya. Awalnya karena Muntas itu no lab sekali, tidak mau ya udah kalian aja yang ikutin. Muntas lebih ke bidang akademik. Ternyata turun di bidang non akademik itu hal-hal yang menarik sekali dan hal-hal yang menantang buat Muntas sendiri. Sampai-sampai ya teman-teman pada alumni ada cerita sesama antar alumni Festival Pemuda 2019, bahkan katanya ada yang sujud syukur di bandara, saking senengnya loh, luar biasa ya teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah tali silaturahmi gak putus antar provinsi, karena kita kan tentunya ada WhatsApp group, kita bisa bincang-bincang. Bahkan orang dengan tipikal yang unik dan berbeda-beda kumpul dalam satu tempat, sampai yang mungkin Bang Safari juga tahu, ada yang curhat masalah hidup pribadi, sampai promosi trading ya Bang. Jadi tapi nggak apa-apa, kalau aku mah supaya grup nggak sepi, ya nggak apa-apa, kita ladenin, kita liatin aja, nggak apa-apa gitu. Buat teman-teman yang mau ngasih informasi, silakan. Kita saling video call, kadang malam-malam pada saat itu kalau misalkan lagi gabut ataupun lagi kesepian ya, Kak Ica ada di sini, tadi aku lihat Kak Ica yang sering ngeramein grup. Terima kasih banyak kepada teman-teman Festival Pemuda tahun 2019. Dan apa sih yang Muntas terapin gitu? Apa yang Muntas terapin setelah apa yang Muntas dapetin dari hal-hal yang bukan secara teknis. Jadi tapi Muntas dapetin secara nggak langsung dari hal-hal yang udah Muntas lakuin selama proses dari awal Festival Pemuda hingga kepulangan. Proses awal dari proses seleksi, Muntas lebih tahu cara pembuatan esai, nggak takut lagi buat ikutan lomba, gas aja dulu, hasil mah ngikutin kalau kita udah usaha ya kan, catat setiap tanggal kegiatan harian, kalau misalkan tanggal ini harus nyelesain ini, tanggal ini harus ada pengumuman, oh berarti aku lihat cek Instagram gitu, tanggal ini ada presentasi proposal project, seperti itu hal-hal teknis yang Muntas dapetin dari Festival Pemuda.
Dan untuk lanjut, waktu udah lulus menjadi delegasi, Muntas lebih berani ngungkapin pendapat. Kalau punya ide itu dicatat, gak terlalu baperan juga, sama lebih terbuka pikirannya untuk mengambil keputusan. Contoh kan pada saat itu Muntas masih menjadi mahasiswa baru, dan teman-teman delegasi Muntas itu adalah kakak tingkat yang bahkan udah semester akhir, udah lulus, namun masih menjadi mahasiswa pada saat itu, sehingga masih diperbolehkan untuk menjadi delegasi di provinsi. Dia menjadi delegasi saat pulang, bahkan mereka sudah menikah, tapi Muntas tidak insecure, ya kayak mereka malah merangkul Muntas, begini lo Muntas caranya, begini. Oke, Muntas lebih terarahkan dari situ. Dan setelah keberangkatannya, jadi jiwa kompetitif Muntas itu makin membara. Jadi lebih pengen kayak orang-orang hebat di festival pemuda lainnya. Jadi kenapa Muntas bilang orang-orang hebat? Pada saat itu Muntas memang merasa insecure. Karena apa? Karena teman-teman di sana itu bahkan ada yang menjadi presiden mahasiswa. Contohnya Bang Safari juga udah menjadi pemateri di berbagai tempat ya, kalau mungkin pada saat itu, dan sudah menjadi founder. Tapi Muntas masih menjadi anak kemarin sore. Tapi nggak apa-apa. Di sini Muntas belajar. Oh, Muntas kalau misalkan mereka bisa, kenapa Muntas nggak bisa? Jadi ketika orang bisa, Muntas harus mempelajari situasi, kondisi sebelum bertindak seperti itu. Dan setelah kepulangan nih, Muntas nerapin kalau semua wawasan dan pengetahuan yang didapat dari kakak-kakak seluruh Indonesia yang mewakili provinsinya, masing-masing itu menjadi pelajaran non-akademik yang nggak bisa didapetin, dan namun nggak bisa terulang kembali, tapi bisa dijadikan lebih baik pada tahun ini. Dan aku bisa sharing tentunya ke teman-teman semua pada hari ini, dan Mama Hana mungkin bisa mengkoreksi saya ya, mungkin bila ada salah seperti itu, dan Kak Sony, Kak Shelly, dan teman-teman lainnya. Selanjutnya itu ada, Oke. Selanjutnya itu ada saran buat teman-teman supaya bisa menjadi anak ataupun pemuda yang membawa perubahan di wilayahnya, yaitu belajar. Iya, teman-teman bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Belajar di ruang kelas dengan guru-guru yang luar biasa itu termasuk belajar. Jadilah gelas kosong yang siap menerima ilmu sebanyak mungkin. Jadilah spons yang siap menyerap ilmu di sekitarnya. Dan jadilah hal yang unik dan berbeda dari yang lain supaya kita kenotis nih sama lingkungan yang berada di sekitar kita. Balik lagi ke belajar, Muntas suka nonton sama baca. Nonton itu bukan hanya hal-hal yang positif, tapi bukan juga hal negatif, tapi dalam artian kita mencari kesenangan dalam hal itu. Namun diisi dengan kita mengambil hal-hal yang penting dalam menonton itu. Kalau lagi makan ya nggak punya topik pembicaraan sama orang tua, ataupun lagi makan kita nggak lagi duduk sama orang tua, kita bisa makan sendiri, tapi dengan menyelingkan dengan menonton hal-hal menarik. Seperti mungkin dari YouTube kalian bisa lihat hal-hal apa sih kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin orang hebat, diskusi-diskusi seperti itu Muntas lakuin. Dan lanjut, Muntas suka membaca. Teman-teman juga bisa nerapin ini. Bacanya pasti bebas apa saja, karena balik lagi belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Ini kalian bisa mencari dari story WhatsApp, story Instagram, feed-nya, novelnya, puisi, apapun itu Muntas baca. Karena itu sumber informasi. Jadi buat teman-teman, jangan malu kalau misalkan kalian hanya scroll-scroll Instagram. Tapi dengan catatan, scrollnya itu scroll lah hal-hal yang bagus gitu, hal-hal yang positif. Contoh, Instagramnya Yayasan Pondok Kasih, ataupun Instagramnya Festival Pemuda, Harapan Pemuda ORIT gitu. Itu jadi sebuah informasi, ada informasi di mana, oh ini ada lomba loh buat anak pemuda, supaya nggak males-malesan seperti itu. Nah, otak kita emang punya ruang untuk menampung informasi itu ya, tapi walaupun ada gangguannya banyak, tapi yang biarkan gangguan itu memeluk erat jadi alasan buat kita bermalas-malasan. Teman-teman di sini pastinya orang-orang hebat, pernah ngerasain itu, kadang saya juga gitu, dan akhirnya nyari kesibukan walaupun nggak sibuk-sibuk amat, dan waktu saya capek dari kesibukan itu, saya istirahat seharian full, tapi tetap ada hal yang kita korbankan dan harapannya itu bisa terbayarkan dari apa yang kita lakukan seperti itu.
Nah, apapun itu ketika kita daripada kita nggak ngapa-ngapain nih, terus dapat apapun untuk dijadikan pelajaran. Selain itu bisa juga untuk kegiatan yang bermanfaat sesuai hal yang membuat kita senang. Tapi ingat teman-teman, harus punya batasan. Kita cuma punya 24 jam dalam sehari. Tentunya dengan garis bawahi, kita dapat menerapkan manajemen waktu yang sangat penting. Kalau kata orang Bangka jangan maruk, artinya jangan serakah. Dan akhirnya mau semuanya tanpa tahu batasan diri, karena tentunya kita manusia, kita punya batasan diri. Kadang handphone pun ataupun gawai ataupun gadget gitu punya batasannya, punya baterainya gitu. Ketika baterai kita full, kita bisa semangat-semangatnya bermain handphone, tapi ketika baterai kita lagi habis ataupun di bawah 15%, lebih baik dicas di charger terlebih dahulu ataupun diisi kembali hingga full bisa kita lakukan dengan baik seperti itu. Tentunya tubuh kita juga seperti itu ya, teman-teman. Dan dari organisasi kita juga dapat sesuatu, baik langsung ataupun nggak langsung. Jadi buat teman-teman disarankan banget buat ikut organisasi internal kampus ataupun eksternal kampusnya. Dari kita aja yang mau hal-hal yang didapetin dari organisasi itu tentu dari kita sendiri. Kita mau menikmati prosesnya atau sekedar ikut-ikutan aja. Kadang teman-teman yang ikut organisasi itu ya hanya ikut-ikutan aja ataupun mencantumkan nama supaya bisa naruh di CV. Itu disayangkan banget. Disayangkan banget karena apa? Dari organisasi itulah tempat kita berproses. Dan satu lagi, kita harus tahu beradaptasi. Rambut sama hitam, tapi kita nggak tahu gimana hati mereka, kecuali ya kalau misalkan rambutnya dicat warna ataupun bule pada dasarnya seperti itu. Kita harus tahu tahan banting. Juga dalam artian kita dapat merendah kalau memang kita baru pada lingkungan itu dan tetap saling menghargai satu sama lain. Jadi kita harus tahu di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. And one more, ini masih panjang, tapi satu lagi ya, waktunya maksudnya masih panjang untuk apa yang saya katakan. Satu lagi pembahasannya karena ada 3 garis besar, kurang lebih, dan terakhir itu ada harapan untuk teman-teman di Nusantara yang ikut Festival Pemuda 2022, yaitu dapat menginspirasi generasi milenial Indonesia untuk membawa perubahan yang lebih baik, menggalang persatuan bukan perkelahian, serta meningkatkan ide-ide kreatif dengan semangat belajar tanpa henti untuk menyongsong karena masa depan bangsa ada di pundak para pemuda. Perjuangan pemuda masa kini bukan lagi meminta ke medan perang, namun memerangi kebodohan, kemalasan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Teruslah berproses dan tetaplah tangguh, bahkan saat tidak ada tempat untuk berpijak. Hanya kalian yang bisa menguatkan diri sendiri, hanya kalian yang bisa bangkit dari hancurnya mimpi. Saya Muntaha Soraya, mahasiswa semester 7 Universitas Bangka Belitung. Terima kasih. Udah, Kak. Oke, terima kasih Kak Mumtaz. Menarik sekali ya. Teman-teman, kita bisa mendengar bagaimana kesaksian dari Kak Mumtaz. Pengalaman-pengalamannya setelah mengikuti Festival Pemuda itu memang membuat dia semakin percaya diri tentunya, dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan dan ilmu yang didapatkan sehingga bisa diterapkan di tempatnya, di lingkungannya. Nah, ini sangat menarik sekali, Kak. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Mumtaz nih mengenai kebinekaan. Nah, pada saat acara Festival Pemuda itu ada acara Malam Kebinekaan. Itu kesannya bagaimana ya, Kak? Karena dikumpulkan dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bahasa, dan juga berbagai latar belakang kepercayaan. Iya, Kak, boleh diulangi karena tadi agak macet-macet, Kak. Ya, saya ingin tanyakan bagaimana kesan Kakak ketika mengikuti acara Malam Kebinekaan. Karena kita tahu bahwa di acara Festival Pemuda itu dikumpulkan dari 34 provinsi, dari berbagai budaya, bahasa, suku, dan kepercayaan. Itu kesannya bagaimana ketika dikumpulkan pada acara Malam Kebinekaan itu, Kak? Oke, Malam Kebinekaan ini
kalau seingat Muntas ya Malam Kebinekaan ini masing-masing provinsi itu menunjukkan kekhasan masing-masing daerah, mulai dari baju adat ataupun tarian daerah, serta ada yang bahkan nyanyi daerahnya masing-masing. Contohnya kalau nggak salah daerah Kalimantan mana gitu, Kak Gina dan teman-teman itu menampilkan sebuah pertunjukan tarian dan nyanyian seperti itu, dan wow, luar biasa sekali ya, ternyata setiap keunikan daerah bukan hanya di Bangka Belitung khususnya, karena Bangka Belitung sendiri memiliki ciri khasnya masing-masing tiap daerahnya, mulai dari Muntas Bangka Tengah. Bangka Tengah itu bisa bicara dengan di belakangnya karena kita Melayu lokal, dan untuk Bangka Selatan itu provinsi, mereka ngomong bicara ataupun berkomunikasi dengan orang-orang itu biasanya S-nya hilang. Jadi kalau misalkan mereka bilang, saya mau mandi tidak bersabun, mereka bilang, ku nak mandi tidak bahabun, tapi tidak bahampo. Kayak S-nya diganti H seperti itu. Luar biasa sekali mendengar teman-teman dari luar daerah itu kayak, wow, Indonesia itu kaya sekali ya, keberagaman budaya itu kita harus saling menghormati. Kadang ada orang yang gini, mereka mendengarkan daerah orang utara, kita terkenal dengan Sumateranya kasar seperti itu. Padahal nggak semua. Mereka bicaranya santai aja Sumatera Utara itu. Tapi orang yang jarang mendengarkannya itu dianggap kasar. Dianggap kayak, kamu ini ngomong jangan kayak gitu, rendah-rendah aja. Aku bisa mendengarkan kok. Padahal mereka udah merasa orang Sumatera itu ngerasa mereka ngomong biasa kok. Cuma emang logatnya gini. Dan tarian-tarian daerah itu jadi membuat wawasan Muntas lebih tahu lagi. Contoh misalkan ibu kota di masing-masing provinsi. Jadi itu lebih pengetahuan secara nggak langsung yang nggak didapetin ataupun bisa kita ulang dari pelajaran-pelajaran sebelumnya seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Muntas. Ya, semakin mengenal budaya yang ada di Indonesia khususnya ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana Indonesia kita ini beragam, tentu dengan adanya berbagai macam budaya membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang berwarna dan tentunya pasti terlihat indah. Oke, terus kemudian saya ingin bertanya kepada Kak Muntas ini. Kak Muntas kan seorang duta genre media inspirator ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ingin saya tanyakan, apa yang sudah Kakak terapkan setelah mengikuti Festival Pemuda ini ketika menjadi duta? Oke, jadi ketika Muntas menjadi duta genre provinsi media inspirator di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, saya izin off cam Kak karena suara Kakak agak macam-macam, sepertinya jaringan saya mulai tidak stabil ya Kak. Dan lanjut, apa sih yang Muntas terapin gitu selama Muntas menjadi duta genre? Duta genre ini duta generasi berencana. Duta generasi berencana yang di bawah salah satu dinas BKKBN. Jadi apa sih yang Muntas terapin, apa sih yang Muntas dapetin dari kata duta genre media inspirator? Tadi udah dijelasin sama Kak Safari, mungkin ya salah satu pemateri kita itu ada Kak Eno Bening. Kak Eno Bening ini fokus di konten kreator, kurang lebih aku udah mempelajari hal itu. Gimana sih manajemen media sosial, gimana sih dapat insight yang lebih di media sosial dari story ataupun dari feed Instagramnya. Itu Muntas pelajari dari Festival Pemuda yang udah dijelasin pemateri-pemateri hebat kita yang luar biasa. Setelah Muntas pelajari, Muntas terapin. Selama pemilihan duta genre, menjadi konten kreator itu ternyata nggak semudah yang kita kira ya teman-teman. Itu mulai dari mencari idenya, membuat hal unik dari ide itu, ataupun menggabungkan ide dari kedua belah pihak, sehingga menjadi originalitas sendiri untuk konten kita. Sehingga orang tertarik, oh ini tertarik loh. Orang kadang melihat story-story kita hanya tap ke selanjutnya, ke next selanjutnya. Tapi di duta genre media inspirator, Muntas lebih terinspirasi. Orang nggak bakal di 15 detik pertama itu 15 detik pertama itu 15 detik yang paling penting untuk mendapatkan penonton ataupun viewers. Di situ kita bisa
orang lebih menonton video kita lebih panjang gitu ketika video kita menarik dari awal hingga akhir, tidak monoton sama sekali. Di situ Muntas dapetin apa ya kata-katanya kurang lebih gini, ketika orang memberi informasi tentang konten kreator, kita jadi terinspirasi buat menjadi dia ataupun lebih dari dia, seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Muntas. Ya, mungkin teman-teman bisa kasih applause untuk Kak Muntas. Pasti ini akan memberi kesan bagi kita semua yang mendengarkan, bahkan yang belum pernah mengikuti Festival Muda, untuk menarik kita, untuk memanggil kita mengikuti acara Festival Pemuda ini dan menampung semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita terapkan di tempat kita masing-masing. Baik, teman-teman, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan Festival Pemuda, bahkan dari kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh Kak Ahmad dan Kak Muntas, teman-teman semua bisa tanyakan. Tapi sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dan saya mohon kepada teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya supaya wajahnya, senyumnya terlihat. Saya serahkan kepada petugas Zoom, Kak Seli mungkin. Kak Yuhardia. Baik, kita akan foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Saya tunggu dulu karena masih banyak yang belum membuka kamera. Ya, perlihatkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Ya. Hey. Oke. Ya, saya tunggu beberapa saat lagi. Ini masih ada yang mulai muncul-muncul soalnya. Oke. Siap ya? Kita akan foto bersama. Oh, kok masih banyak muncul? Sebentar. Oke. Saya akan foto ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Terima kasih Kak Sony. Terima kasih Pak Ilho. Sudah terasa ya teman-teman. Kalau masih belum, mungkin minggu depan bisa diulangi lagi foto bersamanya. Oke, ini ya saat yang kita tunggu-tunggu itulah sesi tanya jawab. Ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa menanyakan apa saja. Dan tadi sudah masuk ya di chat, ya teman-teman ada yang ngechat saya untuk menanyakan sesuatu tentang materi yang disampaikan oleh Kak Ahmad tadi. Nah, saya langsung saja membuka, sebentar ya, saya buka chatnya. Atau mungkin saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk open mic ya, supaya bisa langsung bertanya. Saya mau usulkan ini ada Laila di sini. Tolong Laila juga diminta untuk bicara ini. Laila ada di sini. Laila ketua dari Festival Pemuda juga hadir di forum ini. Jadi mungkin Laila bisa menyampaikan sesuatu Laila. Ini kesaksian-kesaksian mereka bagus sekali. Laila, tolong. Ya, maaf ini Mama sedikit memotong ini. Karena Mama lihat ini ada Laila. Ya. Sebenarnya Mama minta kalau dia. Nah, ini Laila. Saya minta Laila kebetulan di Surabaya. Iya, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Maaf karena belum tidur, nih baru selesai rapat juga, belum ketemu Mama malahan. Terima kasih Mumtaz sama Safari dan teman-teman yang terlibat hari ini. Akhirnya ketemu lagi Safari ya, walaupun virtual. Mumtaz kemarin sudah berlaga di proyek presentasi, semoga hasilnya baik juga. Tadi sharingnya tentu buat Lail satu hal yang menjadi semangat kembali untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi, membuat festival tetap berdampak, tentunya impact kepada teman-teman muda memang tidak mudah, tapi
karena ini juga tidak dikerjakan sendiri, banyak teman-teman muda lainnya yang membantu tentunya yang nggak pernah kelihatan di layar. Barangkali Laila hanya cuman sebagai perantara mereka ya, kayak gitu. Jadi tentu ini juga karena bimbingan para pembina, salah satunya Mama yang selama ini selalu membersamai. Jadi terima kasih teman-teman, walaupun 2018 telah lalu, tapi tetap kita bersilaturahmi dengan baik. Ini yang kami harapkan, tentu Laila harapkan bahwa ide daripada festival adalah memang silaturahmi akbar. Jadi itu adalah nilai terpentingnya. Jadi suksesinya adalah selagi kita masih terkonek satu sama lain, ya itu keberhasilannya. Selainnya adalah bonus nih kayak gitu. Jadi mudah-mudahan juga di 2022 kita bisa sama-sama menciptakan impact baru, dan tentunya nantikan di 2022 ya, di November. Mungkin itu aja Mama, terima kasih hari ini. Maaf belum bertemu Mama. Laila bisa istirahat, belum ketemu memang ya sama. Silahkan istirahat dulu Laila, jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laila. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin teman-teman langsung saja yang ingin menanyakan sesuatu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk open mic dan open kameranya. Ya, izin Kak Sony. Udah lama ya. Ya, sorry. Masih tutup kamera karena masih ada kegiatan juga. Untuk Mama Hana dan semua, untuk Kak Muntas ya, dan Kak Safari, makasih, dua anak muda yang luar biasa. Saya sih semangatnya yang masih muda. Usia saya, Ibu Pujiasi, itu hampir 50 tahun. Jadi adiknya Mama Hana lah, seperti itu umurnya. Tapi semangat kami sangat besar karena saya pribadi itu punya 3 anak pemuda yang membuat saya itu mau nggak mau mengurangi kegiatan saya untuk hal-hal lain, fokus ke pemuda, dan juga mau bertanya sore ini. Tadi Kak Safari itu nyampein gimana 10 hari ngumpulin dana. Cuman agak cepat kakak nyampeinnya, dan saya juga memang agak masih harus hubungan dengan Korea Selatan. Ini 2 menit lagi saya ditunggu gitu ya untuk Zoom bareng gitu untuk pengajaran tertentu. Nah, cuma maksudnya nih Kak Safari, Kak Muntas juga, apakah soal pendanaan ini teman-teman punya lagi inspirasi dalam mengumpulkan keuangan yang lalu kita bisa bagikan dalam tindakan peduli. Karena Indonesia butuh itu gitu, butuh anak-anak muda yang juga sudah mau peduli beneran itu ya namanya ya. Sehingga apapun sukunya, apapun provinsinya, bahasanya, agamanya, kalau anak-anak muda, termasuk 3 anak pemuda saya ini bisa saya wariskan aja pertemuan PUBG hari ini, karena dia lagi ada sibuk, jadi nggak ikut gitu ya. Tapi saya bisa cerita sambil makan gitu. Gini loh cara ngumpulin 10 hari 17 juta dari Kak Safari. Gini loh caranya TikTok konten kreatornya Kak Muntas yang dia praktekkan dari sesi gitu. Nah itu bisa menolong orang nggak butuh 4 tahun sekolah TI ya, teknologi, tapi sudah bisa langsung berdampak di daerahnya masing-masing. Jadi pertanyaan saya adalah minta tolong ditambahin dong hal-hal yang dilakukan praktis yang pernah dilakukan sehingga itu bisa jadi hal yang dipraktekkan oleh kami orang tua yang juga bisa mewariskannya di meja makan untuk pertemuan Zoom yang hari ini kita hadiri. Makasih. Terima kasih Bu Puji. Mungkin pertanyaan sudah jelas ya Kak Ahmad dan Kak Muntas. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Kak Ahmad. Silakan Kak Ahmad. Oke, thank you Kak Sony dan Kak Muntas juga tadi udah nyampaikan, dan thank you buat Bu Pujiasi yang udah nanya nih. Dan tentunya pertanyaan ini selalu dihasilkan dari orang-orang yang juga berkualitas. Makanya pertanyaan yang baik itu biasanya dihasilkan dari penanya yang berkualitas dan penyimak yang aktif. Dan salut buat Bu Pujiasi, tidak gengsi gitu kan. Maksudnya secara usia memang lebih tua, namun tetap mau bertanya kepada kami sebagai anak-anak muda. Karena pada prinsipnya kita sama-sama berbagi ya Bu ya, berbagi informasi. Jadi ada 2 hal yang perlu saya bagikan ke teman-teman. Kenapa sih waktu itu sebuah Until All Smile akhirnya bisa mengumpulkan fundraising dana. Saya percaya bahwa di era sekarang ini, menggerakkan hati orang-orang itu tidak mesti kita berteriak lantang, tidak mesti kita berorasi di jalanan, namun bisa menggunakan media sosial. Nah, kata kunci ini akhirnya membuat saya menerapkan 2 hal dalam pengumpulan dana. Pertama itu kami menggunakan yang namanya branding organisasi, karena kebetulan saya juga membangun sebuah Sentuh Visual Production yang memang fokusnya ke sana.
Jadi mumpung ini kebaikan, akhirnya saya bikin di Anti Asma itu sebuah video penggugah. Jadi waktu itu kan COVID awal 2020 ya, Kak Sony ya, akhir Desember 2019. Nah, kami tertarik untuk memvideo beberapa pekerja-pekerja lapangan yang terdampak, seperti pengemis, kemudian pemulung, tukang beca, yang secara garis besar, mohon maaf sekali, harus saya katakan, jangankan tanpa COVID pun mereka masih butuh bantuan gitu kan. Apalagi dengan adanya COVID yang orang serba tidak di luar rumah, orang tidak beraktivitas, maka kami bangun dulu di awal itu adalah yang namanya branding organisasi kami. Apa sih organisasi Betang Muda Peduli? Apa sih organisasi Anti Asma? Karena orang berani memberikan dana kepada teman-teman, berani memberikan bantuan ke teman-teman, kuncinya pertama, mereka mengenal organisasi itu, minimal mereka tahu apa sih kinerja mereka. Nah, di Betang Muda Peduli kami diuntungkan karena kami sejak 2017 berkegiatan. Membangun nama dan citra organisasi ini penting. Makanya kalau ada kasus kemarin itu salah satu organisasi besar nih harus disidik oleh Polri karena ternyata dananya kemana-mana gitu kan. Nah itu tadi, menjaga kredibilitas organisasi itu penting. Itu yang pertama, yaitu tentang branding organisasi sosial. Sejauh ini misalkan Yayasan Peduli Kasih dikenal sebagai apa sih? Gitu kan. Nah ini juga penting untuk kita pahami nih, bahwa kalau misalkan ternyata brandingnya jelek, itu bakal berdampak pada bantuan yang sedikit. Tapi kalau brandingnya bagus, maka orang bahkan yang tidak kenal pun kadang ada yang dari luar kota loh. Kami kemarin sempat ada dapat dari Medan yang tidak tahu menahu, bahkan kami bingung, yakin nih mau disalurkan bantuannya ke Palangka. Tapi beliau bilang, is okay, nggak masalah gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kami salurkan, dan itu memang 11 hari itu hampir 17 juta kami dapat. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah kolaborasi brand. Banyak anak-anak muda sekarang itu berpaku kepada dinas-dinas, minta dana ke dinas misalkan. Sedangkan dinas ini kan sifatnya mereka anggaran tahun lalu, yang memang sudah direncanakan, bukan yang tidak terduga. Kalaupun tidak terduga biasanya sudah ada pos-pos lain dananya. Nah, kami lebih memilih bekerja sama dengan salah satunya, kalau di Palangka tuh, mungkin ada teman-teman Palangka juga yang join, ada salah satu kafe besar namanya About Something Cafe. Nggak pernah waktu itu masih bantu-bantu atau donasi itu nggak pernah sama sekali. Nah, karena kebetulan aku sering ketemu dan teman-teman juga, ownernya, aku ngomong, kami punya kegiatan nih Bang, kayaknya sayang banget nih kalau nih kafe belum pernah punya kegiatan sosial, minimal bantu deh buat masyarakat dengan kami sebagai penyalurnya. Dia lihat IG, dia lihat Instagram, oh ternyata ini nih komunitas Betang Muda Peduli, kegiatannya ini jelas, langsung dia transfer. Waktu itu bahkan dia transfer 5 juta teman-teman. Saya tuh sampai ngechat nelpon lagi, ini nggak salah Kak nolnya? Ya namanya anak muda gitu kan, dibantu langsung 5 juta blub gitu kan, langsung kayak serius nih. Terus juga ketemu sama salah satu manajer PLN, saya ngobrol, diskusi dikit, terus ngasih tahu, Pak, kita punya kegiatan loh Pak, kalau misalkan Bapak mau bantu meskipun tanpa perusahaan nih, misalkan dari uang Bapak bisa kok. Ya udah saya bantu dikit ya. Ditransfer 3 juta, Bu. Jadi manfaatkan juga relasi, manfaat dari kita be humble tadi, efeknya berdampak pada bukan hanya kita, tapi juga organisasi kita. Saya percaya kok kalau pembawaan kita bagus sama orang lain, kita tidak merasa lebih hebat, lebih berkuasa, dan kita tidak Superman, tapi super team, orang akan respect dan tergerak untuk membantu. Itu sih. Jadi yang pertama branding organisasi sosial Ibu dulu kalau punya organisasi. Yang kedua, jalin kekerabatan dan kolaborasi dengan brand-brand lokal yang ada di kota Ibu. Thank you, Kak Sony. Oke, terima kasih. Keren banget Safari. Terima kasih. Masih ada yang ditanyakan oleh Bu Puji. Tadi ada dua hal ya. Pertama, branding organisasi, yaitu organisasi yang berkinerja, terus kolaborasi brand. Mungkin Bu Puji mungkin ada yang ingin ditambahkan atau tanya lagi? Saya pernah ngadain tuh ya, WA group untuk khusus buat konten kreator. Terus pelatihnya juga udah ada gitu. Nah, cuman mungkin bisa bagi nggak ya Kak Muntas ataupun Kak Safari, gimana akhirnya di tengah kesibukan yang segitu padatnya, karena itu habis selesai WA group itu ada, saya serahin ke mereka gitu untuk melanjut. Gimana cara kalian mewarisi hati pentingnya konten kreator atau kreator digital, sementara kita yang orang tua yang nggak mungkin dampingin terus-menerus ya. Jadi saya sih berharapnya ada kayak kalian gini gitu ya, maksudnya kalian yang tangkap idenya, kalian yang buat grupnya, terus kalian yang dampingin terus-menerus gitu.
gimana deh impartasi tentang kreator digital sehingga itu menarik sampai jadi duit gitu ya, sampai TikToknya itu benar-benar jalan. Karena kami ada 1-2 orang yang udah tua ngomong berkali-kali, ayo anak muda jangan dipakai HP-nya main melulu belajarin TikTok sampai jadi uang masuk. Tapi sejujurnya kami sendiri bukan di masa itu, jadi saya juga nggak biasa buat TikTok yang bisa sampai jadi duit gitu loh ya sejujurnya. Jadi boleh dong bagiin gimana sampai mereka bisa on fire tetap dengan stabil, bahkan betul-betul menjadi seorang yang menghasilkan uang ya dengan HP-nya. Makasih. Terima kasih pertanyaan Ibu. Mungkin bisa dijawab Kak Muntas ya. Oke, baik Kak Muntas, silakan Kak Muntas. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga Bu Puji ya, kalau nggak salah namanya, atas pertanyaan. Kalau misalkan gimana sih cara kita ketika ada WhatsApp group yang isinya semuanya konten kreator, itu gimana kita merangkul teman-teman, bukan hanya sekedar omongan gitu. Contoh pada story WhatsApp aja ataupun story Instagram, 15 detik pertama itu sangat penting membuat kesan bagi viewers untuk tetap lanjut menonton story kita. Dan tentunya WhatsApp group juga ketika kita membuka obrolan pertama itu sangat penting sekali. Obrolan pertama harus mengesankan, harus masuk ke dalam hati dan pikiran teman-teman pada para konten kreator. Gimana sih cara buat mereka lebih konsisten pada kreator mereka? Karena konten kreator itu bukan hanya sekedar, oh ini keren loh, memunculkan ide tuh dan mengeditnya itu sangat lama. Mungkin di situ yang membuat para konten kreator, udahlah saya capek menjadi konten kreator, saya malas membuat video TikTok gitu. Padahal itu sangat penting ke depannya bagi mereka. Walaupun secara nggak langsung mereka belum tentu ketika membuat satu konten, itu nggak tentu langsung mendapat apresiasi ataupun mendapatkan insight yang lebih. Tapi pada suatu hari, ketika kita konsisten, orang-orang akan tertarik. Oh ini loh, contohnya Muntas sendiri, alhamdulillah udah menjadi influencer pada tahun 2020. Itu salah satu brand lokal di Bangka Belitung, salah satu salon. Mereka mempercayakan Muntas konsisten dalam membuat konten kreator, konten yang menarik gitu untuk mempromosikan sebuah produk mereka. Itu Muntas dapetin bukan secara langsung, tapi secara bertahap. Ketika Muntas ingin belajar lebih baik, menjadi konten yang baik, kita juga di WhatsApp group itu saling koordinasi. Gimana sih cara mengedit yang begini gitu? Ada perubahan-perubahan setiap slide-nya ataupun ide-ide bisa kita diskusikan di situ di WhatsApp group tersebut, salah satunya pastinya gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Muntas. Mungkin Pak Puji sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Oke, udah oke. Makasih banget, Kak ya. Kak Muntas. Ya, saya juga izin lanjut ini Pak Sony dan Mama Hana karena udah janji dari Korea Selatan ya. Yuk, makasih banyak. Semangat anak muda. Semangat, merdeka. Terima kasih Bu Puji. Maaf begini. Ya, yang saya tangkap adalah obrolannya harus mengesankan, konsistensi dan terus evaluasi. Tambahan Kak Sony. Ya Kak. Sambil sharing juga tentang konten kreator. Jadi anak-anak muda yang misalkan mau ikut kegiatan sosial tapi bingung dapat dana dari mana, sebenarnya sekarang itu untuk jadi brand ambassador atau konten kreator itu terbuka banget nih teman-teman. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah kalian punya value yang ingin disampaikan. Karena kalau cuma ngikutin tren saja tapi tidak punya value, maka hanya sebentar saja bertahannya. Dan itu terbukti kalau di saya tuh sempat dapat kontrak dari brand CMB Niaga langsung bank. Nah itu lumayan. Kontraknya langsung 1 tahun loh teman-teman. Asal bisa ngambil peluang, nanti boleh deh cek di IG @CMB Niaga atau Kejar Mimpi tuh Kak Sony. Kontraknya langsung 1 tahun. Jadi brand ambassador, teman-teman cuma cukup posting 5 kali lah dalam sebulan. Tapi untuk belanja kopi sebulan kayaknya cukup deh. Gitu. Yang penting kalian punya value dan tadi
organisasi branding, personal branding itu hal yang sangat-sangat penting. Kamu mau dikenal sebagai siapa di media sosial, itu bakalan berpengaruh dengan orang-orang yang nanti mendekati kamu dan minta kamu buat jadi brand ambassador-nya. Itu sih, tambahan dikit. Terima kasih Kak Ahmad Safari. Ya, harus ada value yang disampaikan. Seperti yang disampaikan tadi Kak Mumtaz tadi, yang mengesankan ya, mengesankan terus konsistensi. Ya. Mungkin teman-teman yang ingin belajar TikTok, yang mencoba untuk coba-coba membuat konten kreator ya. Kebetulan saya tidak pernah buat video TikTok pun belum pernah ya. Mungkin ini akan membuat saya lebih semangat lagi untuk bermain TikTok mungkin ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya persilahkan open mic-nya dan open kameranya. Oke, saya lihat mungkin ada yang bertanya melalui chat ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Ahmad tadi ya. Ini mengenai rumah betang tadi. Sangat menarik tadi yang disampaikan Kak Ahmad mengenai rumah betang itu. Ternyata Bhinneka itu bukan hanya suatu yang baru digaung-gaungkan pasca kemerdekaan, bukan. Ternyata ketika saya mendengar cerita tentang rumah betang itu, ternyata Bhinneka itu sudah menjadi identitas bangsa kita ternyata. Karena sejak dari dulu. Nah, ini Kak, saya ini lahir di Pekanbaru, ya. Tentunya punya latar belakang sosial dan teman-teman saya itu dari berbagai suku, berbagai agama, bahasa, begitu. Nah, ketika saya SMA dan saya pindah ke Pulau Nias, dan di situ memang mayoritas suku Nias seperti itu, dan mayoritas juga beragama Kristen. Tapi ketika yang saya perhatikan, ketika mereka itu bertemu dengan orang yang berbeda suku, berbeda bahasa gitu ya, terus berbeda agama gitu, itu bagi mereka itu terasa asing. Jadi sulit untuk berbaur, sulit untuk membangun komunikasi yang baik seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari Kak Ahmad, tadi kan sudah dikumpulkan di dalam Festival Pemuda ini dari berbagai suku, 24 provinsi, tentunya dari latar belakang yang berbeda. Nah, apa yang Kakak lihat ya ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda? Bagaimana reaksi mereka para peserta itu ketika mereka dipertemukan dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan bagaimana mereka bisa berbaur seperti itu. Nah, di sini yang sangat mengesankan bagi saya. Mungkin Kak Ahmad Safari bisa menjelaskan untuk kita semua. Yes, Kak Sony, benar banget. Waktu malam itu, aku rasanya melihat replika Indonesia itu gak mesti ke TMI, Taman Ismail, segala macam. Tapi ikut dengan Festival Pemuda, itu kita bisa melihat langsung nih teman-teman dari Papua, Aceh, dan segala macam. Bahkan yang menarik waktu itu adalah ada pernikahan adat yang ditampilkan. Jadi kami itu sebagai anak muda nih kayak, oh ternyata gini loh pernikahan adat A, misalkan adat suku teman-teman dari Padang, segala macam. Bahkan aku dulu sempat dapat kayak quote-quote gitu loh, Kak. Jadi ternyata kayak misalkan pahlawan mana gitu, dia punya khusus slogannya kayak Timo Tu, ya kan? Ada kayak gitu. Habis itu di Padang kayak adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, terus kayak wajak sampai ke Puting dari Kalimantan Selatan. Nah, hal-hal kayak gini tuh kan bakalan jadi knowledge kita dimanapun nanti kita, misalkan aku nih ke Riau, aku tahu ternyata di sana ada Tembilahan, ya enggak? Nah, dan kemudian juga kalau aku lihat sih, satu hal yang paling bisa diingat dan dikenang adalah anak-anak muda Indonesia itu punya potensi luar biasa dan multitasking. Ada yang jago debat, tapi pas tampil menarik, dia tetap jago. Jadi nggak ada tuh istilahnya dia pinter terus kutu buku, enggak. Bahkan akademis dan non-akademisnya bisa berimbang. Dan bagi aku, ini suatu pelajaran dan cambuk juga bahwa aku harus bisa multitasking juga. Aku harus bisa bahwa aku cinta dengan keilmuan, tapi aku harus cinta juga sama budaya. Jadi berimbang, equilibriumnya dapat. Gitu. Itu sih, Kak Sony. Oke, baik.
Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya akan tanyakan satu lagi dan setelah ini saya akan tanya ke Kak Muntas ya. Ini tadi mengenai anak yang terkena kasus hukum ya, yang tadi sudah saya sampaikan dan kakak tergerak untuk menolong mereka dalam hal pendidikan tentunya ya. Nah, yang saya ingin tanyakan apa saja tantangan yang dihadapi ketika kakak berusaha untuk menolong mereka dan bagaimana solusinya? Dan ini mungkin jadi pelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan tentunya ya. Silakan. Benar banget. Jadi Kak Sony, thank you, dan teman-teman juga. LPKA itu lembaga pembinaan khusus anak, memang tantangannya luar biasa. Kita nggak sedang bersosialisasi dengan anak-anak SD yang bisa kita minta duduk rapi, bakalan duduk, enggak. Secara mental, mereka bahkan lebih jadi mentalnya dibanding kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah tipe orang yang menutup diri dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Karena mereka punya trust issue yang tinggi nih, Kak Sony. Nah, waktu itu, hal yang pertama kali aku lakukan adalah membangun mental mereka dengan mengajak terbuka ini dengan tidak menanyakan apapun kepada mereka, tapi membagikan satu kertas masing-masing anak, kemudian dengan pulpen, kemudian aku minta bermain yang namanya River of Light. Nah, di River of Light ini ada 3 sungai. Sungai pertama adalah sungai masa kecil yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Sungai kedua adalah titik kehancuran dalam hidupnya. Yang ketiga adalah apa yang menjadi sungai semangat dia dalam bangkit. Jadi ini nanti boleh nih teman-teman terapkan ke anak-anak SMP deh misalkan. Supaya mereka mau berbagi, tapi mereka biasanya terbatas dengan pengucapan atau misalkan mereka tidak mau terbuka, coba suruh menggambar yang namanya River of Light. Nah, jadi kemarin itu, percaya atau enggak nih teman-teman, bahkan banyak banget anak-anak di sana yang tiba-tiba nangis. Kenapa? Aku nggak minta mereka buat langsung cerita, tapi mereka menggambarkan. Yang pertama, momen kebahagiaannya masa kecil. Ada yang bahagia pertama kali dibelikan sepeda, ada yang punya rumahnya punya jendela, ada yang jadi kebahagiaan. Bayangkan. Nah, pas di tahap kedua, apa sih yang membuat kalian hancur? Kebanyakan anak-anak, di situ kami tahu bahwa mereka mengakui kesalahan. Karena hal yang paling membuat mereka hancur adalah ketika polisi datang ke rumahnya, menjemput mereka, dan saat itu ibunya, ayahnya berteriak, bahkan menangis-nangis meminta untuk tidak ditangkap. Dan dari situ tuh banyak anak-anak yang menangis, ada juga anak-anak yang menyesali perbuatannya, bahkan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan bahkan dia bilang kalau misalkan nanti bebas, apapun yang dilakukan oleh keluarga korban, dia tetap pengen sujud di kaki. Bagi aku nggak bisa menghakimi ini secara mata Tuhan. Gimana sih, apakah dia akan dimaafkan atau tidak? Karena itu urusannya di atas. Tapi pada satu prinsipnya, dia punya hati yang masih mau mengakui kesalahan dan punya prinsip untuk tadi, Kak, berubah lebih baik lagi. Itu penting banget. Dan itu sih tantangannya tadi. Yang pertama, tidak terbuka. Kedua, mentalnya lebih tinggi dibanding kita. Tapi sekali lagi, tugas kami sebagai Betang Muda Peduli merangkul, bukan memukul, bukan menghakimi, tapi memberikan kesan bahwa kamu tidak sendiri. Itu. Terima kasih Kak Safari. Tentunya kita harus merangkul ya, seperti yang Kak Safari tadi katakan, merangkul dan meyakini bahwa mereka itu masih punya masa depan yang cerah. Benar. Kita tidak bisa dengan hati yang penuh belas kasihan untuk menolong mereka. Terima kasih jawabannya Kak Safari. Ini mungkin jadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan. Mungkin kita yang belum baru pertama kali mungkin mendengarnya. Ini saya baru pertama kali mendengar hal ini. Makanya saya tertarik sekali untuk bertanya mengenai hal ini, dan mungkin juga teman-teman ya yang ada yang iya Kak, satu lagi, kalau di LPKA, kalau misalkan ini kan kita kegiatan aktif nih, misalkan posting di media sosial itu boleh banget, namun di garis bawahi mukanya wajib di blur. Jadi anak-anak di sana itu dilindungi secara hukum untuk tidak di-expose mukanya siapa. Karena mereka kan masih di bawah umur ya misalkan. Jadi siapa tahu nih teman-teman nanti kegiatan di LPKA terus kayak senang banget mau berbagi ke dunia luar, boleh banget. Namun minta tolong untuk di blur mukanya ya. Siapa tahu ada yang lupa atau belum tahu. Itu sih. Ya, terima kasih masukannya Kak. Terima kasih sarannya. Oke. Dan saya akan bertanya juga kepada Kak Muntas ya. Ini ada pertanyaan Kak Muntas. Ya. Ini apa sih saran untuk buat teman-teman bagaimana bisa menjadi anak muda yang membawa perubahan di wilayahnya?
Oke, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saran buat teman-teman ya, supaya menjadi orang yang membawa perubahan, benar ya, maaf. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih, khususnya generasi milenial, kalau misalkan ingin membawa perubahan yang lebih baik, itu teman-teman mulai dari hal-hal kecil seperti Kak Safari bilang, tapi dalam artian kita mulai dari hal-hal yang bawah banget. Kalau misalkan kita benar-benar baru belajar, dari hal-hal kecilnya, contoh nih, misal kita lagi berjalan ataupun bersama teman-teman ngomong sambil makan, lebih baik makannya sambil duduk, karena itu sangat menyehatkan, selain itu lebih kesopanan seperti itu. Dan buat teman-teman, kalau misalkan apalagi dengar-dengar ya pada tahun 2000 berapaan gitu, bumi akan dilanda hal-hal bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain, itu dimulai dari apa? Untuk kita meminimalisir dan lebih panjang lagi umur bumi. Contohnya kalau misalnya kita lagi berjalan ada sampah, putiklah, karena itu bukan hanya sekedar omongan, tapi lebih baik kita terapin dari hal-hal kecil tersebut, itu bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Contoh lagi, kalau misalkan teman-teman punya ide kreatif, memang otak kita ataupun pikiran kita mempunyai kapasitas yang sangat luas dan sangat banyak. Tapi ada banyak sekali gangguan yang kadang-kadang mengganggu kita. Contoh misalkan ada orang yang lagi marah kita langsung baper. Itu yang membuat gangguan ide-ide kreatif kita menjadi terhambat. Nah, ketika pikiran-pikiran kita terganggu, ide-ide tersebut juga akan hilang. Bagaimana untuk meminimalisirnya? Ide-ide tersebut kita catat. Pada suatu hari itu akan berguna, apalagi gawai ataupun gadget itu sering kita gunakan. Dan contoh hal-hal lainnya yang membawa perubahan, kita membuat campaign-campaign aja. Contoh dari story-story WhatsApp yang berguna nih buat teman-teman, kita repost, kita bantu teman-teman yang membutuhkan. Contoh golongan darah deh, misalkan ada teman-teman yang membutuhkan golongan darah tersebut. Gimana sih cara untuk membantunya? Mungkin golongan darah kita nggak bisa sampai secara langsung kepada orang yang membutuhkan tersebut, tetapi kita bisa membantu dengan membagikan kepada orang lain. Orang ini membutuhkan loh. Dari hal-hal kecil itu bisa berdampak besar, bisa membuat orang lebih baik lagi, dan orang juga berterima kasih kepada kita tentunya, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Mumtaz. Ya, dimulai dari hal yang kecil dan hal yang sederhana, tapi itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih seperti yang tadi Kak sampaikan, Kak Mumtaz, ya share postingan yang bermanfaat tentunya, yang membangun, yang motivasi, yang menguatkan, itu penting ya bagi orang-orang yang juga mungkin sedang mengalami hal-hal yang kecewa, ya, mungkin sedang putus asa, mungkin dengan men-share atau memposting hal yang bermanfaat atau sesuatu yang bisa membangun, itu mungkin bisa menggairahkan semangat mereka. Jadi hal-hal yang sederhana. Terima kasih Kak Mumtaz. Oke, baik, saya akan bertanya juga kepada Kak Safari ya. Ini Kak ada pertanyaan mengenai ini harapan Kakak ini. Harapan Kakak untuk teman-teman di Nusantara ini, di Indonesia ini yang akan mengikuti festival pemuda ini apa Kak ya harapannya? Yes, Kak Sony dan teman-teman semua, pastinya secara garis besar bahwa harapan saya teman-teman yang ikut nanti dalam Festival Pemuda 2022 ini bukan hanya sekedar jadi perwakilan, tapi adalah agen-agen perubahan ke depan yang ketika kalian dapat hal yang positif di event nanti, di Festival Pemuda nanti, kalian dapat inspirasi kegiatan, kalian dapat suatu terobosan-terobosan baru, itu setelah balik ke daerah kalian, kalian bukan hanya sekedar nama pernah jadi perwakilan, tapi balik dengan membawa ilmu kalian, seperti niat Yoel tadi ke Toraja, seperti misalkan niat siapapun, misalkan Vanessa dari Medan, kemudian Yoel dari Toraja, untuk balik lagi ke tempat kalian dengan memberikan satu kontribusi nyata. Jangan hanya jadi anak muda biasa, tapi beri warna bagi daerah. Dan kamu bisa memberi warna bagi daerah setelah dapat inspirasi, krayon, itu dari daerah-daerah lain, dari kegiatan-kegiatan lain. Karena sekali lagi, anak-anak muda yang bergerak itu masih biasa. Tapi anak-anak muda yang mampu bergerak dan menggerakkan, itu baru luar biasa. Itu sih Kak harapannya. Thank you Kak Sani. Terima kasih Kak Safari, menjadi agen perubahan yang menggerakkan ya,
yang bergerak dan menggerakkan. Oke. Saya akan bertanya juga kepada Kak Muntas. Pertanyaan yang sama Kak Muntas. Apa sih harapan kakak ini untuk teman-teman yang akan mengikuti Festival Pemuda ini? Oke, baik Kak. Aku lagi-lagi izin off cam ya Kak, karena suara kakak agak macam-macam ketika aku on cam. Jadi harapan buat teman-teman di Nusantara yang akan ikut Festival Pemuda 2022, yaitu teman-teman dapat menginspirasi generasi milenial Indonesia untuk membawa perubahan yang lebih baik, menggalang persatuan, bukan perkelahian, serta meningkatkan ide-ide kreatif dengan semangat belajar tanpa henti untuk menyongsong masa depan bangsa ini. Karena masa depan bangsa ada di pundak para pemuda, perjuangan pemuda bukan memanggul senjata ataupun hal-hal yang bersifat negatif ke medan perang, namun memerangi kebodohan, kemalasan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dan jadilah kreatif ataupun unik pada diri kalian masing-masing, karena pelangi itu indah ketika mereka banyak warnanya, bukan hanya satu warna. Terima kasih. Yes. Terima kasih Kak Muntas. Kalimat yang terakhir bagus sekali ya. Ya, kita semua yang akan ikut, teman-teman yang akan mengikuti Festival Pemuda, diharapkan menjadi untuk menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar dan teman-teman semua. Baik, mungkin saya akan memberikan, ya waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 6 di sini, dan saya akan memberikan waktu kepada Kak Ahmad dan juga Kak Muntas untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Ahmad. Intinya teman-teman, yang pertama sebagai closing statement, semoga kita semua bisa jadi tumbuh menjadi generasi yang memang memberi warna bagi Indonesia, dan syukur-syukur bukan hanya berdampak bagi daerah, tapi juga nasional. Dan tentunya sebuah langkah besar dimulai dari langkah kecil. Kalian ikut di Festival Pemuda, kalian membantu lingkungan sekitar adalah langkah kecil kalian yang tidak pernah terprediksi akan membuka jalan-jalan lain. Semoga hari ini apa yang kita mulai adalah suatu langkah positif yang menumbuhkan langkah-langkah positifnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu sih, Kak. Thank you. Terima kasih Kak Ahmad Safari. Dan kemudian kita akan melihat closing statement dari Kak Muntas. Silakan Kak Muntas. Oke, kalau dari aku ya Kak, closing statement-nya teruslah teruslah berprogres dan tetaplah tangguh, bahkan saat tidak ada tempat untuk berpijak. Karena hanya kalian yang bisa menguatkan diri sendiri, hanya kalian yang bisa bangkit dari hancurnya mimpi. Dari Negeri Laskar Pelangi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kedua pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Ahmad Safari dan Kak Muntas Soraya yang tentunya sudah membagikan pengalaman-pengalamannya, sudah memberitahukan kepada kami apa saja yang sudah dilakukan dan solusi-solusi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan tentunya kami semua merasakan manfaat yang sangat luar biasa melalui materi dan pengalaman yang sudah kakak-kakak sampaikan kepada kami, dan ini memotivasi kami untuk kami bisa digairahkan kembali, untuk kami juga bisa memikirkan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus saya lakukan untuk bangsa dan negara kita, apa yang bisa saya lakukan untuk orang di sekitar saya. Tidak selalu berfokus kepada apa yang harus saya terima, apa yang harus diberikan orang kepada saya, tetapi apa yang saya lakukan untuk orang banyak, untuk memberi dampak. Terima kasih sekali lagi Kak Safari dan Kak Muntas. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Seli. Silakan Kak Seli. Oke, terima kasih kepada Kak Sony yang sudah membimbing kami mulai dari prakata, kemudian pembicara, kemudian diskusi begitu luar biasa yang kita sudah petik pada hari ini. Kalau dari Kak Safari, saya belajar bahwa personal branding itu penting, jadi anak muda nggak boleh ketinggalan zaman sekarang, jangan jadi penonton aja, juga bisa jadi pusat yang ditonton ya. Kemudian dari Muntas, saya juga dapat pengalaman luar biasa bahwa dari muda kita sudah berprestasi, kalau akademik, non-akademik, kenapa enggak gitu ya. Kita bisa berprestasi luar biasa dimanapun kita berada. Apalagi slogannya belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, sama siapa saja. Oke.
Oke, sebagai penutup pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini yang luar biasa, dan pada Mama Hana juga yang selalu mensupport kami yang muda-muda ini untuk terus mau belajar dan berkarya. Dan saya minta untuk doa penutup untuk menutup acara hari ini dari Bu Nelsi. Apa Bu Nelsi masih ada? Ya, lagi ngetik tadi, follow Safari dan. Oke. Mari kita berdoa. Saya berdoa secara Nasrani ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas anak-anak muda ini. Kami sangat bangga memiliki mereka. Kami sangat bangga mendengarkan apa yang sudah mereka sampaikan, sangat-sangat inspiratif. Tuhan kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka semakin berdampak. Mereka melakukan terobosan di negeri ini untuk membangun satu persatuan yang erat, satu dengan yang lain, antar umat beragama, antar etnis, dan antar budaya. Tuhan, keberagaman itu adalah satu kekayaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh apa yang mereka sampaikan, bahwa begitu banyaknya Tuhan pemuda-pemuda yang punya tanggung jawab, yang punya komitmen untuk bangsa ini. Dan kami memiliki harapan yang besar bahwa lewat mereka akan terduplikasi ke pemuda-pemuda yang lain. Tuhan tolong dari 37 provinsi yang saat ini, hadirkan dan lahirkanlah pemuda-pemuda yang seperti mereka yang sedang berbicara berapi-api dan punya hati dan kelihatan tulus dan terasa di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Festival Pemuda 2022 yang akan berlangsung di Surabaya. Tuhan kiranya mencukupkan segala sesuatu dan kiranya lewat Festival Pemuda ini semakin dikuatkan pemuda dan semakin memperluas wawasan pemuda-pemuda yang hadir. Tuhan, terima kasih untuk Mama Hana, di mana beliau ini sungguh memberikan suatu teladan yang boleh kami tiru, yang boleh kami lihat, yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk Laila yang punya hati luar biasa buat bangsa ini. Terima kasih juga untuk Sally yang selalu sigap mempersiapkan PUBG setiap hari Kamis. Terima kasih untuk semua kami. Terima kasih kalau kami masih boleh sehat dan kuat. Artinya kami masih punya ruang untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, sempurnakan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, dengan begitu berakhirlah acara pada hari ini. Road to Festival Pemuda 2022 Part 4 telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung, baik Yayasan Pondokasi, Harapan Pemuda Indonesia, dan juga PUBG. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua pembicara kita pada hari ini, Kak Safari Ahmad dan juga Kak Mumtaz. Luar biasa. Semoga Kakak kedepannya semakin sukses, semakin berjaya, jadi anak pemuda yang lebih berdampak lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ahmad Safari dan Kak Mumtaz. Dadah semuanya. Thank you banget udah antusias dan ngasih kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, teman-teman. Izin pamit.